Apa hukumnya menyumbang ketika walimah ursh? Ya, kalau niatnya sedekah umum, insya Allah nggak apa-apa. Tapi tidak ada secara khusus ya, dalil yang saya tahu, sebatas ilmu saya, tidak pernah Nabi SAW secara khusus menyuruh membawa Aisyah pada saat mendatangi radhiyallahu anha perkawinan-perkawinan wanita Ansar di Madinah itu membawa uang. Itu belum pernah. Saya belum pernah temukan ada riwayat. Tapi umumnya ulama bilang kalau dia masukkan dalam sedekah secara umum karena dia anggap memang orang menikah mungkin butuh biaya, dia mau kasih, maka itu boleh-boleh saja. Surah apa ya? Apa ini? Sunnah-sunnah apa yang dilakukan ketika anaknya lahir? Ya, hari ke-7 diberikan nama, dicukur rambutnya, kemudian ditimbang dengan timbangan emas atau perak. Lalu misal rambutnya setelah dicukur 1 gram, dicari nilai emas waktu itu berapa, lalu disedekahkan atau nilai perak. Kemudian diberikan nama pada waktu itu, selain diakikahkan. Kemudian juga disunnahkan dari itu hari ke-7 ya. Dari hari pertama lahir sampai hari ke-7 sunnahnya ditahnik. Dikunyain kurma sampai halus oleh orang soleh atau orang tuanya, baru ditempelkan di langit-langitnya. Jadi yang sampai halus sekali, sedikit saja. Kemudian ditaruh di tenggorokan, sedikit ya, jangan 1 butir kurma, keselak nanti bayinya. Jadi sedikit saja diambil. Nanti kalau dia sudah isap, kemudian memang sudah habis, baru dikasih sedikit lagi, gitu kan? Jadi seperti itu. Dan ini boleh orang soleh atau orang tuanya. Dalilnya orang soleh adalah Nabi SAW, karena seringkali para sahabat membawa anak-anak bayi mereka yang baru lahir dan Nabi SAW mentahniknya, diantaranya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Salat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat. Apakah benar pahalanya seperti salat sunnah di malam Lailatul Qadar? Allahu a'lam. Saya belum pernah temukan nih. Yang saya tahu ba'diyah isya cuma 2 rakaat. Tidak pernah ada dalil menyebutkan 4 rakaat. Sedikit menyimpang dari tema. Dari tadi menyimpang. Yang masalah sedekah cuma sedikit saja. Ini Allahu a'lam nih yang banyak nih. Ana belum lama mengikuti manhaj salaf, kurang lebih 1 tahun. Di rumah ana masih sendiri, istri dan orang tua belum terlalu mengenal sunnah dan cenderung memusuhi yang namanya salaf. Pertanyaan, bagaimana cara ana mendakwahi dan memberikan pengertian bahwasanya apa yang ana fahami sekarang adalah hak? Yang paling pertama, tunjukkan sunnah pada mereka. Senyum, lebih ramah, lebih dermawan, gitu. Jangan begitu kenal sunnah abus. Tahu abus? Mukanya, matanya melotot, kata-katanya tajam, buang muka. Ini penyakit standar ini, ikhwan. Begitu mulai sudah ikut sunnah, sudah nggak isbal celananya, begitu ketemu orang yang paling pertama matanya lihat celananya. Isbal nggak? Begitu isbal, ahli nar. Gak mau ngomong, gak mau senyum. Dari mana ini akhi? Dari mana? Akhwat kita begitu. Begitu diberi salam oleh tetangganya, ibu, wah jilbab gaul. Jilbabnya yang pertama dilihat, karena belum jilbab syari. Malah senyum. Ada tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebih ramah, salaman, beli orang minuman, makanan. Saya pernah kasih saran, diundang perbuatan bid'ah nih. Ini ada undangan. Banyak ikhwan dan akhwat kita, sampai ada yang ngaku sama saya itu. Dia tutup pintunya supaya tetangganya pikir dia tidak ada. Tujuannya supaya nggak diundang di acara bid'ah, gitu kan? Untuk apa nih? Jadi kalau tetangganya faham seperti apa yang dia mau, memang dianggap dia keluar, datang nggak lagi besok? Datang lagi, tahun depan diundang lagi nggak? Diundang lagi. Kenapa buka? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang datang senyum, langsung senyum. Oh silakan bu, masuk, silakan pak, masuk, duduk, salaman. Setelah duduk, salamannya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Setelah duduk, gitu kan, berikan dulu minuman, tanya kabarnya, nggak usah langsung to the point. Tunjukkan sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus apa? Mengikram tamunya. Tahu ikram itu apa? Ikram itu senyum, ramah, hidangkan makanan, minuman, selalu begitu. Tradisi Nabi SAW kalau datang tamu, itu nggak nanya mau apa langsung, nggak. Dihidangkan dulu makanan, minuman, duduk. Setelah itu adabnya sudah kenyang dia, sudah makan, sudah minum, baru dia sampaikan. Dan adabnya itu biasanya dibiarkan tamu yang nyampein. Bukan ditanya ada apa, enggak. Dia enggak sampein sampai dia pulang, berarti dia cuma mau datang bertamu saja, enggak apa-apa. Jadi datang ramah, ya sudah selesai diberikan makan, minum, baru dikasih. Ini ada undangan ya,
acara ini baik, kita tahu acara bid'ah, baik. Caranya, oh iya terima kasih, jazakallah khair undangannya. Jadi jangan, wah maulid, wah ini, itu, gitu, bid'ah, nggak bisa ini, haram. Ya akhi, jazakallah khair undangannya. Tapi begini ya, saya ikut pengajian, nah ceritain. Kalau ada ustadz saya mengatakan, kayaknya ini belum pernah dicontohin oleh Nabi SAW. Jadi mungkin saya belum bisa hadir gitu kan. Tapi yang saya tahu sunnah Nabi, misal kalau dia ngundang untuk acara maulid yang kita tahu Nabi tidak pernah contohin. Yang saya tahu, kan itu tujuannya untuk mengetahui sejarah Nabi ya. Kita kebetulan ada buku sirah Nabi yang lebih, ini saya hadiahin silahkan dibaca. Misal contoh, gitu kan. Atau apalah ya. Apa saja undangan, kita jadikan itu sebagai ajang orang nyaman, gitu. Orang nyaman sama kita. Jadi senyum, supel. Kalau ada orang mati, kita yang paling pertama takziah. Paling pertama muncul kita di situ, gitu kan. Takziah sunnah Nabi, datang, doakan, sabarkan, pulang. Antar makanan, antar minuman, sunnah Nabi. Ini enggak, tetangganya belum kenal sunnah, wah ini pasti macam-macam nih acaranya sebentar. Pasti ada berzanji, pasti ada tahlilan, pasti ada begini. Udah saya nggak usah hadir deh, lebih baik, gitu kan. Untuk apa? Kenapa akhi? Jadi mereka tidak bakal pernah kenal apa itu sunnah. Dan dianggap antum benci tuh kalau ada cara takziah. Padahal kita nggak benci gitu kan. Itu kan sunnah Nabi. Datang tunjukin sunnah Nabi SAW. Ada jenazah, tetangga meninggal. Kita yang paling pertama datang. Bantu urus apa gitu kan. Mungkin kita bisa mandiin. Kita tahu hukumnya. Pernah pelajari. Oh cara memandikan jenazah ala Nabi SAW ini begini. Kita praktekin. Biar saya bantu ya mandiin. Sesama jenis ya. Jadi mandiin, baik kita mandiin, kita yang kafani, oh ini ada buku nih, ada buku cara kafanin begini, kita kasih hadiah buku-buku. Jadi kita masuk, praktekin sunnah sama mereka. Mestinya begitu. Antum laki-laki sudah kenal sunnah, makin sayang sama istrinya, makin ramah, ya gitu kan. Kalau dulu tidak pernah meluk, sekarang lebih sering meluk, tidak pernah kata sayang, sekarang lebih senang sayang, sekarang lebih supel, lebih suka membantu kasih uang. Dulu cuman berapa, 1 bulan, sekarang lebih. Wah, ini bagus nih perubahannya. Istri bisa tanya, taklim di mana tuh? Gak apa-apa deh sampai jam 12 malam. Nah, nafkahnya naik kan gitu. Tapi kalau antum tambah pelit, sudah berjenggot, kemudian mukanya nggak pernah senyum, lalu istrinya minta, bang beli ini dong, nggak ada. Gak usah mubazir, banyak-banyak, gak usah. Pelit. Padahal Nabi SAW sangat ringan tangan, gitu kan? Pahalanya besar. Jadi tunjukkan sunnah kepada mereka, gitu kan? Jangan malah musuhin. Jadi kita hadir di masyarakat, ada kerja bakti, kita yang paling pertama ngambil cangkul, bersihin got, kita kerja sama mereka, tunjukin. Memang begitu sunnah. Jadi orang melihat perubahan itu berefek yang baik. Kalau kita malah menjauh, jadi kita praktekin sunnah dalam diri kita, tapi kita hilangkan sunnah di masyarakat, ini salah. Nggak bisa. Orang tua kita makin bakti dengan orang tua. Kalau dulunya kita cuma sekedar beliin barang, mungkin sekarang kalau lagi pas di rumah, ibu kita lagi duduk, dipijitin kakinya, gitu kan. Lebih banyak baktinya, apa saja, gitu kan. Bukankah banyak sekali para salaful ummah yang bakti dengan orang tuanya dengan beragam macam cara. Ada yang sengaja dinginin susu, terus diminumin dengan tangannya, gitu kan. Ada yang sengaja membersihkan kotorannya orang tuanya, banyak perbuatannya. Buat, gitu kan? Buat yang memang luar biasa sunnah. Pasti orang tua kita senang tuh. Karena ternyata perubahan secara penampilan ini membawa efek lebih baik ke masyarakat. Dan memang itu sunnah Nabi SAW. Mestinya begitu, gitu kan? Jadi mulai sekarang belajar senyum, ya. Ini yang sudah ikuti taklim sunnah, senyum. Senyum dengan wajah kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Bersedekah, orang sedekah cuma sedikit, kita lebih banyak sedekahnya, kita lebih banyak, gitu kan. Sebarin buku-buku, bagi Al-Quran, masjid dekat rumah, mau dibantu, kita yang lebih banyak membantu, seterusnya, gitu kan. Maka itu insya Allah akan lebih menjadi asas dakwah yang lebih tepat, gitu. Seberapa penting hadiah dalam suami istri? Apakah mempengaruhi rasa cinta? Masa mesti diajar ini? Hah? Atau mungkin belum pengalaman kali? Baiklah. Tentu saja penting. Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah, maka kalian saling mencintai. Jadi memang bagus berikan hadiah.
Berikan hadiah. Makin sering kita beli hadiah kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada siapa saja teman-teman, itu bagus. Berikan hadiah. Dan hadiah itu subhanallah, walaupun murah menyenangkan, gitu kan? Punya nilai, karena dia diberi hadiah. Berikan hadiah. Apa saja. Kalau istri kita suka bunga, beliin bunga, gitu kan? Kalau dia suka makanan, beliin makanan. Mungkin suka dengan pakaian atau perabot rumah, dibeliin pada saat ada rezeki. Buat memang kejutan-kejutan sehingga membuat dia bahagia, itu bagus, ya. Tidak ada masalah. Seorang istri juga begitu, pada saat diberikan uang sama suaminya beli baju, selain beli bajunya dia juga dibeliin satu buat suaminya. Jangan lemarinya sendiri yang penuh, gitu kan? Suami juga dibeliin baju kaos, dibeliin ini, saya juga beliin tadi ini, ya, walaupun dari uang dia sendiri. Enggak usah beliin saya, saya enggak nyaman rasanya kalau cuma beli sendiri, ya. Jadi bisa melahirkan itu tuh boleh, itu lebih baik. Jadi itu satu hal, sunnah Nabi SAW. Saudara saya bekerja di instansi, setiap tugas keluar kantor mereka menjual barang dagangannya lebih dari harga awal. Tapi diperbolehkan oleh instansinya karena dari kelebihannya digunakan untuk membeli makan dan transfer. Bagaimana hukum dari uang kelebihan itu, Ustaz? Kalau pemilik produk membolehkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya punya tanah itu harganya 500 juta. Saya bilang kepada teman-teman, ini saya mau jual 500 juta, kalau antum mau jual 600 silahkan. Tidak ada masalah, jual 600 juta, gitu kan? Karena pemilik produk tahu, yang tidak boleh kalau antum sembunyikan. Nih ya, harganya 500 juta, jangan dilebihin, nanti gampang deh saya kasih bagi hasil. Enggak, sengaja kita naikin harga atau mengaku produk kita itu nggak boleh. Jadi kalau pemilik produk tahu nggak ada masalah insya Allah. Misal seseorang ingin haji atau umroh kemudian menabung sehingga sedikit pelit dalam berinfak, apakah termasuk kikir hal seperti ini? Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya ya. Jadi, kalau kita sudah menabung untuk haji, itu kita anggap tabungan. Udah itu tabungan udah. Kemudian pada saat ada uang yang lebih, kita sedekahkan, gitu kan? Sedekahkan, dan sedekah ini kan terbuka, bebas ya. Sesuai dengan kemampuan. Berapa kemampuan kita kasih saja. Insya Allah akan ada gantinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkah ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW punya tabungan untuk kebutuhan 1 tahun? Allahu a'lam. Saya nggak tahu kalau soal itu. Saya belum pernah tahu. Yang saya tahu riwayat Bukhari pernah diceritakan rumah Nabi SAW, kata Urwah bin Zubair, ini keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, saya pernah datang kepada bibiku Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berkata, apakah kau tahu wahai anakku? Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada ponakannya Urwah bin Zubair, karena Urwah ini ibunya namanya Asma, ya kan? Asma ini saudara kandungnya Aisyah, gitu. Apakah kau tahu wahai anakku, kami pernah di rumah Nabi SAW sebulan tidak pernah nyalain api, gak ada masakan. Lalu kata Urwah, lalu kalian makan hidup dari mana? Kata Aisyah, dari 2 benda yang asas, kurma dan air, gitu kan? Berarti di rumah Nabi SAW tidak ada tabungan, tidak ada simpanan nih, 1 bulan gak ada makanan, gitu kan? Yang saya tahu malah sebaliknya, kalau riwayat-riwayat itu menjelaskan Nabi SAW selalu mengeluarkan. Dan ini memang ciri para nabi-nabi ya. Pernah saya jelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah kalau dihidangkan makanan, itu makan sendiri. Pasti setelah dihidangkan makanan, buka pintu rumahnya, siapa saja lewat dipanggil untuk duduk makan sama-sama walaupun tidak dikenal, gitu kan. Jika masjid pertama adalah Masjidil Haram dan masjid kedua adalah Masjidil Aqsa, maka siapakah yang membangun Masjidil Aqsa jika Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Mengingat jarak keduanya adalah 40 tahun, tidak mungkin bila yang membangunnya Aqsa adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang saya tahu, Allahu a'lam, yang bangun termasuk juga Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim memang alaihissalam itu lokasi dakwanya Babilonia, Irak, sampai Namrud dimusnahkan oleh Allah karena tidak mau dengar, tidak mau terima dakwah. Lalu Allah SWT menyuruh Ibrahim AS pindah ke Palestina. Jadi tinggal di Palestina lama tuh, gitu kan? Lama sekali. Sampai ada beberapa athar yang menyebutkan Ibrahim AS meninggal di Palestina, gitu kan? Karena dia nanti sementara dakwah berjalan di Palestina, ada perintah untuk membawa Hajar dan Ismail alaihissalam ke Mekah. Nah sementara proses Hajar dan Ismail alaihissalam yang tinggal di Mekah, Ibrahim alaihissalam masih bolak-balik, gitu kan? Nah disitulah proses pembangunan Masjidil Aqsa, gitu kan? Kemudian baru terbangun setelahnya Masjidil Haram. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan Ka'bah dulu dibangun, setelah pembangunan Ka'bah semua selesai, barulah Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan membangun Masjid Aqsa.
Ya ini yang saya tahu, Allah alam. Kalau ada riwayat lain antum ketahui, maka bisa saja kalau referensinya lebih kuat. Bagaimana hukumnya jika ada teman yang berniat meminjam sejumlah uang kepada saya namun saya tidak memberikan? Sejujurnya saya ada, namun itu pun saya juga berhutang. Mohon penjelasannya Ustaz. Enggak, kalau hutang ya nggak usah dipinjamkan. Ya, kalau kita memang betul juga hutang, maka nggak usah dipinjamkan. Tetapi kalau kita punya kelebihan, pinjamkan aja, nggak ada masalah. Ya. Karena meminjamkan itu masuk dalam sedekah yang berjangka malah, gitu kan? Jadi kalau sedekah umumnya, misal kita keluarin sekaligus nih 500 ribu kasih orang, gitu kan? 500 ribu itu selesai, udah jadi sedekah, nanti Allah SWT akan kembang biakan. Tapi kalau utang, itu kata ulama double. Selain pahala sedekahnya, pahala memberikan utang juga sendiri. Karena itu juga sedekah, gitu kan? Makanya ada hadis yang berbunyi siapa yang meminjamkan uang kepada seseorang, maka terhitung dia seperti bersedekah dengan setengah uangnya itu. Sebagian ulama hadis bilang selama belum dibayar. Jadi kalau kita utangkan orang seminggu dia belum bayar, maka setiap hari seperti dia bersedekah setengah dari apa yang dia utangkan itu. Jadi lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada sedekah umumnya. Makanya sebagian tabi'in ya dinukil kepada kita, mereka itu lebih gemar meminjamkan uang daripada bersedekah umumnya. Kalau orang-orang itu tidak mampu membayar, dimaafin sama dia. Karena ada hadis lain yang berbunyi, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau ya ini tolong akhwat jangan salah paham dengan riwayat ini, kan? Kita ambil positifnya. Saya tidak tahu jawaban yang lain soalnya. Karena kata Nabi SAW, kalau seseorang itu ya memiliki uang, memiliki utang, kemudian dia memaafkan pada saat orang-orang itu tidak mampu, Allah akan lepaskan dia dari masalah-masalah pada hari kiamat. Riwayat lain dikatakan dia akan dipilihkan bidadari pada hari kiamat yang dia inginkan, gitu kan? Jadi ada fadilah sendiri, tapi yang jelas dia bisa dibebaskan dari ya masalah-masalah yang dihadapi hari kiamat. Saya pernah membaca hadis tentang malaikat yang ketika pagi dan sore berdoa, ya Allah berikanlah kerugian kepada orang yang menahan dan berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Apakah dari hadis ini sedekah yang diperintahkan hanya ketika pagi dan sore? Tidak juga, ya, tidak juga. Karena kalau diitlakkan waktu pagi, berarti dia masuk semua setengah hari. Kalau diitlakkan sore atau petang hari, itu masuk sampai pagi lagi, gitu kan? Jadi bebas saja, insya Allah masuk dalam waktu-waktu itu. Dan juga di sini doanya, doa malaikat ini berlaku, maksudnya pada saat pagi mereka berdoa di pagi hari ini sampai menjelang sore. Siapapun yang bersedekah bukakan. Dari petang, dari sore hari sampai besok pagi lagi. Doanya berlaku begitu, walaupun dia berdoa di sore hari. Siapapun yang bersedekah di sore hari ini sampai menjelang pagi, maka juga itu mendapatkan, semoga dibukakan jalan-jalan rezekinya. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan diterangkan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Ini sudah pernah saya jelaskan. Hadisnya bukan hari Jumat, malam Jumat. Hadis tentang surah Al-Kahfi ada dua. Hadis yang pertama adalah berbunyi siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan diterangkan cahaya antara dia dengan Baitul Atiq, antara dia dengan Ka'bah. Ini ulama hadis mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia sering mendatangi Ka'bah, mungkin umroh atau haji, rutin membaca surah Al-Kahfi. Ini pendapat yang paling kuat, yang paling sering dipegang oleh para ulama. Hadis yang kedua diriwayatkan juga ya, dan ini dua-duanya hadis sahih. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal, dari fitnah Dajjal. Jadi dua-duanya. Kalau saya ditanya, saya menganjurkan diri saya dan juga teman-teman sekalian untuk membaca di dua kali, malam Jumat dan di hari Jumatnya. Masjid di Indonesia banyak, dan saat azan bersautan apa ini? Lalu doa di antara azan, manakah yang lebih afdal? Saya nggak ngerti maksudnya. Kalau azan ada 5 masjid di dekat rumah, yang satu selesai yang lainnya belum misalnya, sudah bolehkah kita berdoa antara azan iqamah? Sudah boleh. Sudah bolehkah kita sholat qabliyah? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting ada satu masjid sudah selesai azan dan terdengar, karena patokan azan itu terdengar. Hadis Bukhari Muslim yang pada saat Nabi SAW berkata kepada Ibnu Ummul Maktum, muadzin yang buta, kan Nabi SAW mengatakan, atasma'un nida, apa kau dengar azan nggak? Awalnya kan dia minta izin supaya tidak ke masjid, karena dia buta, jauh rumahnya, nggak ada yang pandu, banyak binatang buas bisa menerkamnya.
Nabi SAW awalnya izinkan, kemudian setelah itu turun wahyu dikatakan, atasma'un nida, apa kau dengar azan dengan kupingmu? Dia bilang na'am. Kata Nabi, iya. Kata Nabi SAW, idzan ajib. Kalau begitu jawab. Berarti patokannya mendengar. Kalau sudah didengar nggak masalah, gitu kan? Ini tentu dari masjid ya, dari masjid sekitar. Sebagian ulama mengatakan tidak berlaku yang didengar di media kalau media itu ya siaran ulang, diputar-putar, bisa salah jamnya. Kecuali memang bersamaan waktunya mungkin ya. Jadi TV itu sebenarnya tidak dijadikan sebagai patokan, lebih baik masjid sekitar, karena itu yang dijelaskan di dalam riwayat-riwayat. Masya Allah, begitu saya tantang banyak datang ya. Sudah stop ya, ini udah banyak. Kalau makanan, minuman dan pakaian haram, doa tidak diterima, apakah sholatnya juga? Karena di tiap gerakan sholat ada doanya. Tentu saja tidak. Dalil datang adalah doa-doa gitu kan. Ada doa ya doa saja gitu. Karena doa yang dibaca dalam sholat itu bagian daripada sholat, berarti dia dihitung sholat. Sholat nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Ini hanya makanan, doa yang secara umum disampaikan. Kalau makanan, minuman dan pakaian haram, hadisnya begitu. Jadi doa yang dibaca dalam sholat tidak ada hubungannya di situ. Allahu a'lam. Saya tahu itu masuk dalam rangkaian sholat. Diambil daripada globalnya sesuatu, gitu kan? Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat, berarti dia adalah judulnya sholat. Apapun yang berkecamuk dalam sholat, yaitu sholat, gitu kan? Seperti misalnya baca Al-Quran dalam sholat, tetap dianggap sholat, bukan baca Qurannya. Padahal kita baca Al-Quran kan di situ. Nah, seperti itu juga dengan masalah doa. Pertanyaan titipan teman, ketika metode hisab tidak bisa menentukan awal Ramadan, berarti sholat fardu juga, karena sering kita jumpai waktu sholat ditentukan jam misalnya. Tentu berbeda ya akhi, sangat jauh gitu kan. Hisab dalam menentukan melihat awal bulan, itu kan melihat awal bulan gitu kan. Kalau menentukan waktu sholat dengan jam, berbeda sekali dengan hisab melihat bulan, sangat jauh gitu. Melihat bulan memang itu perintah Nabi SAW, disuruh melihat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Memang begitu perintahnya, khusus masalah puasa. Berpuasa dengan melihat bulan itu, berbuka puasalah dengan melihat bulan itu. Beda, gitu kan? Jadi memang di sini kita lihat penentuannya. Salat ditentukan oleh Nabi SAW juga dengan waktu. Seperti misalnya duhur pada saat tombak sejajar dengan bayangannya misal. Kalau penentuan jam itu mengikuti keadaan itu, kita terima tentunya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan, misal ada orang tentukan jam sholat, satu negara tentukan jam sholat jam 12. Ternyata kalau dilakukan penelitian manual, ditancapkan tombak di bawah matahari, dan bayangan masih belum sejajar dengan tombaknya, maka berarti tidak benar jamnya. Jamnya memang ditinggalkan, gitu kan? Kalau jam di sini hanya sekedar membantu saja, membantu memastikan tadi itu nggak ada masalah. Kalau hisab metode dalam buka puasa sekarang ini bukan, memang dijadikan sebagai penentu utama, gitu kan? Maka ini memang yang diperselisihkan, ini yang ditekankan oleh para ulama. Allahu a'lam. Jadi saya tetap menyarankan, saran saya tidak mengatakan teman-teman yang pakai hisab itu salah. Dan ini sekaligus saya sampaikan juga ya, ini penyampaian saya, risalah saya kepada siapapun muslimin dan muslimat yang menonton acara kita di YouTube, ataupun sekarang teman-teman tim lagi memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Jangan buru-buru menilai. Kalau Anda cuma dengar satu pertanyaan atau Anda merasa disalahkan, tidak ada maksud dalam menyalahkan di sini. Saya menyampaikan apa yang saya tahu. Kalau Anda punya argumen, Anda punya dalil dianggap kuat, silahkan. Saya tidak akan menyalahkan dan saya tidak akan berbicara masalah individu dalam majelis kita. Kalau Anda merasa ini benar diterima, amalin. Kalau Anda merasa ini salah, saya manusia biasa gitu kan. Anda punya dalil, silahkan dijalankan. Itu tidak ada masalah. Bukan berarti saya paksakan pendapat, tidak. Saya cuma sampaikan apa yang saya ketahui. Anda pernah dengar dari salah satu ustadz, lebih baik tidak usah berinfak ke seorang pengemis karena membuat mereka menjadi malas. Lalu berinfak pada masjid yang masih banyak ritual bid'ah, lebih baik tidak usah. Bagaimana menurut ustadz? Ya itu mungkin juhud beliau ya, ini usaha pribadi barangkali kalau menurut saya ya, karena dalam Islam kalau hadis yang kita pegangi riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih,
Kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah, karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi. Mau bagaimanapun keadaan dia, di atas tunggangan ini ulama hadis menekankan berarti dia kaya, dia mampu tapi dia minta. Hadis Bukhari mengatakan, yadul ulya khairum yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini, dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Tetap ada pahalanya. Terlebih lagi kalau imam fakir, tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan sebelum saya baca pertanyaan. Bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat disuruh sedekah walaupun dia punya satu kurma bagi dua. Kalau ada orang susah bagi dua, kasih, gitu kan? Sampai-sampai kalau dia cuma punya satu butir kurma disuruh bagi dua, kasih orang susah kalau dia lihat, gitu kan? Seperti itu motivasi dalam agama. Kalau ada perkataan seorang ustadz, dia mengatakan bahwasanya tidak usah memberi karena melatih pengemis untuk terbiasa. Dari mana dia punya jaminan si fakir yang sedang minta itu, yang mengemis itu memang bisa bekerja? Bukankah sekarang, saya tanya ikhwani, bukankah sekarang banyak sarjana menganggur? Bukankah banyak orang yang fisiknya masih sehat mau bekerja jadi pembantu rumah tangga nggak diterima? Banyak sekali, gitu kan? Saya temui kemarin menjelang lebaran di depan tempat saya di Condet itu, banyak sekali orang kesian satu keluarga dengan istrinya, dengan anaknya pakai gerobak sampah keliling. Saya kira tadinya ngangkat sampah. Saya tanya, Bapak mau ngangkat sampah? Oh enggak. Saya hanya jalan-jalan sama istri anak saya. Maksudnya kalau ada sesuatu, dia dikasih, dia terima. Dan apa yang dikasih, makanan kah, pakaian kah, ditaruh di gerobak sampahnya itu. Itu kalau kita lihat fisiknya masih kuat. Suaminya masih kuat, istrinya kuat, anak-anaknya semua pintar-pintar, ada jalan. Tapi buktinya nggak mungkin, saya yakin kalau mereka dapat kerjaan, mereka mau kerja seperti itu. Kotor-kotoran untuk apa gitu kan? Pasti orang manusia tidak senang. Tapi begitulah, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi jangan kita tarik potensi yang sedang ada atau kelebihan yang sedang ada pada diri kita berarti semua orang sama. Gitu. Kita bisa melamar kerja, dapat kerja, berarti semua orang bisa melamar, dapat kerja. Buktinya banyak orang yang ditolak melamar kerja, gitu kan? Banyak. Jadi kita nggak bisa tahu. Makanya dalam Islam hukumnya hukum zahir yang kelihatan. Ada orang minta, kasih aja. Oh dia menipu nanti Ustadz, itu urusan dia sama Allah. Karena Allah nggak mentaklif kita, nggak membebankan kita sampai pada tingkat menilai dia ini bohong atau enggak. Nggak ada urusan sama kita itu. Saya sudah pernah kasih contoh. Sekarang di majelis kita ini tiba-tiba ada orang datang bawa proposal masjid. Nih, masjid butuh 100 juta. Kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu orangnya nipu, nggak mau masjid. Kita rugi? Demi Allah enggak, sama sekali enggak. Kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita mau masjid. Allah akan kasih itu. Dianya dihukum karena menipunya, gitu kan? Jadi nggak ada celah kita temukan untuk tidak memberi orang. Allahu a'lam. Ada satu pendapat memang, ada satu saran ulama, kalau ketahuan orang itu ahli maksiat, jelas-jelas uang itu akan dipakai pada maksiat kepada Allah, perbuatan bid'ah atau dia melakukan perbuatan syirik, atau misalnya memang dia minta uang untuk minum khamr, jelas-jelas kita tahu dia pakai mabuk, nah itu boleh ditolak. Kalau kita tahu, ya. Tapi kalau kita nggak tahu secara zahir, orang datang minta, kasih aja. Nggak usah lihat ya bagaimana penampilan dia. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Kemudian tadi kalau dikatakan berinfak kepada masjid yang di dalamnya banyak ritual bid'ah, lebih baik tidak usah. Mungkin lebih baik, Allahu a'lam. Kalau kata-kata lebih baik mungkin ya. Tapi saya sarankan seperti tadi, hukum zahir. Kita masuk ke masjid, kita nggak tahu masjid ini jalanin sunnah atau enggak, atau banyak bid'ahnya atau enggak, udah celengan masjid lagi lewat, kita mau bersedekah, sedekah aja. Kecuali jelas-jelas kita tahu ada pelanggaran, tidak boleh dibantu, tidak boleh didukung, gitu kan? Tapi hukumnya hukum zahir semua, yang kelihatan depan mata itu yang kita hukumi, Allahu a'lam. Dulu saya belum mampu mengakikah anak saya Ustaz, tetapi sekarang secara finansial saya sudah mampu, namun anak saya sudah dewasa semua. Apakah saya masih bisa mengakikahkan anak saya? Khilaf di antara ulama ya, saya sudah pernah jelaskan masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak ada lagi akikah. Setelah lewat 7 hari dari masa lahir nggak ada akikah, sudah gugur kewajibannya, dianggap dia tidak mampu. Kecuali dalam keadaan dia memang lupa. Oh ternyata ini hari ke-8, mestinya kemarin saya akikahkan nih. Nah itu lupa lain, hukum lupa lain, gitu kan? Tapi kalau dia tidak mampu, pendapat pertama ini ya, pendapat sebagian ulama mengatakan maka tidak ada lagi, gugur. Pendapat kedua, ada pendapat, dan saya pernah tanyakan sendiri ke beberapa masyayikh di Masjid Nabawi, jawaban mereka boleh saja.
Karena ada hadis yang sahih riwayat Bukhari berbunyi, semua bayi yang baru lahir itu marhunatun bi aqiqati. Dia terikat dengan akikahnya, gitu kan? Maka hadis ini mutlak, secara mutlak menjelaskan kepada kita orang itu terus terikat selama dia belum diakikahkan. Maka dari hadis ini mereka mengatakan juga hadis ini lebih kuat secara hukum, secara derajat hadis daripada hadis yang menyuruh menyembeli pada hari ketujuh. Artinya pendapat kedua mengatakan hadis tentang menyuruh menyembeli di hari ketujuh itu afdaliyahnya, bukan kewajibannya. Tapi di sini menggantungkan seseorang itu pada akikahnya ini masuk dalam mutlaknya, wajibnya. Jadi dia tetap terbebani selama dia belum akikah. Afdal hari ketujuh, kalau tidak mampu kapan saja dia mampu dia lakukan, gitu kan? Nah dari pendapat kedua ini berarti boleh-boleh saja. Allahu a'lam, gitu kan? Dan Allahu a'lam kita lihat insya Allah hadis Bukhari yang lain kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah dipilihkan dua perkara kecuali beliau pilih yang paling mudah. Yang paling mudah, yang antum merasa pelong hati antum, selama ada pendapat ulama dan memiliki dalil, jalani insya Allah. Apa bedanya hadis hasan dan hasan sahih? Tolong penjelasannya Ustaz. Kalau hadis hasan saja, maka ini biasanya diitlakkan secara umum semua perawi hadis. Ya, semua perawi hadis umumnya menggunakan istilah hasan kalau hadisnya itu di bawah sahih. Ya, kan? Sahih kan sudah pernah saya jelaskan, sehat sanadnya, sehat matannya. A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini sehat semua. Semuanya bagus ibadahnya, semua dekat dengan Allah, hafalannya semua kuat, terkenal, ditahu di sekitar masyarakatnya, dipuji murid-muridnya jelas, guru-gurunya jelas, gitu kan? Maka ini hadisnya sahih. Tapi kalau ada satu orang saja tercoreng sedikit kehormatannya, mungkin hafalannya kurang kuat, mungkin pernah ada sesuatu yang hukumnya sunnah tapi dilanggar atau seperti apa lah. Kadang-kadang hadisnya turun dari hasan, gitu kan? Kalau diistilahkan hasan berarti dalam ilmu mustalah hadis dia lebih di bawahnya hadis sahih. Kalau hadis hasan sahih ini digunakan istilah oleh satu orang saja. Setahu saya ya, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menggunakan hadis hasan sahih. Tidak semua ulama hadis gunakan nih. Kalau istilah hasan sahih yang saya tahu digunakan oleh Imam Tirmidzi adalah hadis hasan tetapi masih dikuatkan dengan dalil-dalil yang memang derajatnya sampai pada sahih, gitu lah. Jadi digunakan istilah seperti ini. Itu yang dimaksud. Assalamualaikum, semoga Ustaz dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama insyaAllah. Apakah ada zakat profesi atau zakat penghasilan dalam Islam? Jika ada, apa dalilnya? Jika tidak ada, apa ini? Bagaimanakah hukum lembaga penerima dan penyalur zakat profesi dan zakat penghasilan tersebut? Ana pernah berdiskusi dengan teman yang pernah bekerja di salah satu lembaga tersebut dan dia bilang untuk nisabnya adalah senilai 520 liter beras. Ini sudah pernah saya jelaskan ya, mungkin akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya belum hadir dari awal pertemuan kita. Kalau yang saya tahu memberikan pendapat adanya zakat profesi cuma Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, gitu kan? Beliau mengatakan adanya zakat profesi dan itu pun setelah beliau ditelusuri oleh sebagian ulama, setelah beliau memang paling banyak memberikan fatwa-fatwa para pengusaha yang ada di Amerika dan di Eropa, gitu kan? Mereka ini umumnya pendapatan pemilik perusahaan dan pekerja itu besar-besar, dan mereka untuk meringkas supaya mereka ini tidak perlu repot-repot satu tahun ngeluarin zakat, keluar istilah zakat profesi. Artinya setiap bulan langsung aja potong deh supaya nggak pusing. Tapi ini dibantah oleh jumhur ulama karena dia keluar daripada syaratnya zakat, harus ada haul. Haul itu masa 1 tahun dan itu hadis sahih riwayat Bukhari. Tidak ada zakat sebelum tiba haulnya, dan haul ditentukan oleh Nabi SAW dalam riwayat lain adalah 1 tahun, gitu kan? Dan haul ini bisa kita tentukan sendiri dan ini sudah panjang lebar sering saya sebutkan. Setahu saya Allahu a'lam ini tidak ada dalil, dalam masalah ini, cuma ijtihad saja dan sebaiknya tidak ada. Karena zakat pun selain haul masa 1 tahun juga dilihat kemampuan orang itu, dia mampu nggak keluarin zakat nanti, gitu. Ada orang misal gaji pegawai 2 juta, ternyata pengeluaran dia 2 juta juga. Ini termasuk orang miskin, nggak dia bukan fakir,
Tapi miskin, fakir itu adalah seseorang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Tidak ada pendapatan sama sekali. Tapi kalau orang miskin punya pendapatan tapi pas-pasan. Atau kadang-kadang bahkan dia utang sama orang lain. Mungkin di sini masuk pembantu rumah tangga, supir yang bawa mobil, mungkin pegawai di perusahaan yang memang gajinya tidak mencukupi, sementara dia terima 2 juta atau 1,5 juta misalnya. Sementara anaknya 3, ada istrinya, kemudian mertuanya numpang sama dia, kebutuhan banyak, nggak bisa. Maka ini malah masuk menerima mustahik, masuk dalam kategori orang menerima zakat, gitu kan? Jadi Allah alam yang saya tahu ini tertolak oleh pendapat jumhur ulama karena memang tertolak bukan cuma karena pendapat ya, karena bertolak belakang dengan hadis Bukhari tentang masalah haul 1 tahun itu. Kemudian tolak ukur 500 liter, 520 liter beras ini saya belum pernah temukan nih. Tolak ukurnya yang saya tahu emas, itu kan. 85 gram emas itu hadis-hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi memang saya tidak tahu nih dari mana perhitungannya itu. Dalam menuntut ilmu ada yang hukumnya fardu ain dan ada fardu kifayah. Jika kita ingin melanjutkan studi, apakah kita harus menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain tersebut, yaitu ilmu agama atau ilmu syar'i? Lalu bagaimana jika kita melanjutkan studi lainnya dengan tujuan pengembangan karir? Apa saran Ustadz? Kalau nuntut ilmu syar'i memang fardu ain. Antum tidak ada pilihan di situ, kayak hadir di majelis ilmu begini, dan tidak harus hadir majelis ilmu ya, boleh dengar ceramah, boleh beli DVD, boleh baca buku, pokoknya fardu ain sifatnya, memang secara individu diwajibkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, hadis sahih. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, itu memang wajib. Artinya ilmu agama di sini. Kalau ilmu selain agama hukumnya fardu kifayah. Artinya dia wajib, tapi kalau sudah ada yang tuntut dari antara kaum muslimin tidak harus mau numpuk-numpuk ke situ, gitu kan? Maka itu sifatnya begitu. Kalau antum lanjutin studi yang sifatnya fardu kifayah, boleh-boleh saja. Orang dari S1 mau ke S2, S2 ke S3, silakan kejar karirnya. Boleh saja. Islam tidak menutup seseorang itu untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, malah dimotivasi, gitu kan? Tapi jangan tutup diri dari menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah sekarang kan media sudah luar biasa. YouTube ini sudah luar biasa. Kemudian banyak lah ya yang bisa digunakan, mungkin beli DVD-nya, mungkin juga hadir ceramah seperti sekarang sudah banyak ceramah-ceramah yang seperti pernah saya isi kita dari sini, kemudian disambung ke Amerika, itu kan sudah kemana-mana, gitu kan, itu sudah bisa kita hadir. Ya, mungkin banyaklah fasilitas untuk itu. Jadi nuntut ilmu syar'i jangan ditinggalkan, karena ilmu syar'i itu memang dibutuhkan dan tidak ada batas, sampai kita tua pun bahkan sampai meninggal tetap menuntut ilmu syar'i. Anda pernah mendapatkan broadcast dari salah satu grup bimbingan Islam mengenai sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat Jumat, dan sholat tersebut dilakukan di tempat lain, bukan di masjid tempat kita tunaikan sholat Jumat. Apakah ada dalil sahih tentang amalan tersebut? Setahu saya riwayat Imam Ahmad hadis Hasan, sanadnya Hasan, kalau Nabi SAW memerintahkan untuk mengerjakan 4 rakaat sholat, dan Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat itu 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah beliau. Dan ini sunnah, boleh saja, gitu kan? Artinya kalau dia memang merasa khawatir dia kalau kembali tempat kerja nggak bisa sholat, dia mau sholat 4 rakaat di masjid, insya Allah boleh saja, sunnah, nggak ada masalah. Kalau dia mau sholat 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumahnya, alhamdulillah. Kalau dia mau sholat semua di rumahnya juga boleh, afdal malah, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, semua sholat itu afdal dikerjakan di rumah kecuali maktubah, sholat 5 waktu, gitu kan. Jadi kalau mampu kita kerjakan di tempat yang kita menetap malah lebih bagus. Manakah lebih utama, masjid dekat tapi imamnya perokok? Surah Al-Baqarah 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Masjid agak jauh dan imam tidak perokok. Hendaklah seseorang sholat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid lain. Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin. Mohon petunjuknya Ustaz. Kalau misalnya imam itu tahu hukum rokok, sudah tahu hukumnya, nggak boleh, gitu kan? Karena dorornya lebih besar daripada manfaatnya, tetap dia lakukan. Tentu lebih baik antum cari masjid yang imamnya tidak merokok. Jadi makin terjaga muru'ah, kehormatan hubungan antara seorang hamba dengan Allah, maka makin baik kita menjadi imam, makmum di belakangnya, kan gitu. Karena imam itu makin sempurna, makin bagus. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, memang belum pernah ada yang sampaikan, dia tidak tahu. Sementara syarat-syarat lain, bacaannya benar, gerakannya benar, gitu kan.
maka tidak ada masalah setahu saya. Allahu a'lam, tidak masalah. Gitu. Beberapa sahabat pernah terjadi sholat di belakang imam yang sempat mabuk, gitu kan. Juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian sedang menjadi makmum pada seorang imam dan imam itu melakukan kesalahan, maka dia berdosa pada Allah dan sholat kalian sah, gitu kan. Jadi ada penyebutan seperti itu. Dan juga ada hukum dalam masalah buku-buku fikih kita disebutkan hukum sholat di belakang majhul hal. Majhul hal ini nggak jelas statusnya. Orang ini syirik atau enggak ya? Atau dia buat kesalahan atau enggak? Kita nggak tahu. Maka sah aja sholat di belakangnya. Kecuali kita sudah jelas-jelas tahu dia penyembah kuburan, dia memang orang yang berbuat banyak kemaksiatan kepada Allah, itu lain, gitu kan? Tapi kalau kita nggak tahu hukum zahir, hukum yang kelihatan saja. Bolehkah kita memilih siapa yang akan kita sedekah? Seperti antara pengemis dan pengamen. Jadi gini, dalam mengerjakan ibadah akhi dan ukhti, yang kelihatan di depan mata, apa yang sedang kelihatan itu yang segera dilakukan. Ada fakir miskin, ada fakir yang lagi minta. Jangan setan bisikin kita, mungkin ada yang lebih susah di depan. Itu urusan nanti itu. Sekarang yang ini nih, lagi kelihatan kasih sekarang. Nanti ketemu lagi sana sedekah lagi. Kalau secara kebetulan memang bersamaan, ada pengamen dan ada pengemis, dan kita memang melihat yang lebih penting adalah memberi kepada pengemis misalnya, maka boleh-boleh saja. Kalau bersamaan ya. Tapi kalau enggak, siapapun yang ada di depan kita maka berikan langsung. Insya Allah mudah-mudahan itu ya sudah dicatat pahala Allah SWT. Mengenai menabung untuk umroh dan pembiayaan umroh di bank syariah, berangkat dulu lalu selesai umroh mencicil biaya tersebut, apakah diperbolehkan? Kalau memang tidak tambah apa-apa, tidak ada biaya di situ, artinya dia membantu Anda untuk itu, insya Allah nggak apa-apa, gitu kan? Yang saya tahu sistem yang dipakai itu, yang saya tahu ya, kalau bank syariah akan kerjasama dengan travel haji umroh, mereka meminta diskon. Misal harga umroh itu $1.500 Amerika, maka kalau kita normal berangkat $1.500 memang bayarnya, nggak ada potongan sama sekali. Memang sudah begitu standar harga. Tapi karena perbankan syariah datang kepada travel mengatakan saya bisa mendatangkan 100 jemaah. Kemudian saya minta diskon, dikasih nggak? Baik, per orang saya kasih $100 misalnya. Maka perbankan ini mempermudah orang supaya bisa berangkat, nasabah-nasabahnya itu mereka tawarkan cicilan 12 bulan misalnya. Dengan cara tetap $1.500. Allah alam, setahu saya tidak ada celah salah di sini. Boleh-boleh saja. Ya, dia mempermudah orang untuk ibadah. Ya, itu setahu saya tidak ada masalah insya Allah. Ana bersama teman sedang mengembangkan komunitas sedekah air, yaitu membantu daerah-daerah yang kekeringan. Contoh memberikan mesin pompa air di pesantren-pesantren yang kekurangan air, untuk dananya diperoleh dari para donatur-donatur. Yang mau Anda tanyakan, apakah kami sebagai pengurus komunitas sedekah air ini diperbolehkan menggunakan sebagian dana dari para donatur untuk satu, biaya perjalanan ke pesantren-pesantren, kebanyakan di daerah-daerah untuk survei dan eksekusi pemasangan pompa. Yang kedua, untuk membuat souvenir-souvenir, baju, gelas, mug, dan lain-lain sebagai hadiah untuk para donatur. Boleh saja. Yang penting masih berhubungan dengan program. Makanya biasanya ulama memberikan saran, kalau seandainya ada orang membuat program sosial, dibolehkan dia memasukkan dalam program sosial itu semua yang berhubungan dengan biaya. Saya pada saat buat program sumur 4,5 juta, saya tanya ikhwah yang mengelola di sana, di Jawa Tengah ada salah satu dai kita, saya bilang, akhi, 4,5 juta saya akan buka harga sumur di pengajian saya. Saya mau 4,5 juta itu masuk semuanya, sumurnya, biaya transportasi antum, biaya antum dokumentasikan nanti, bisa nggak? Dia bilang, baik Ustaz, kasih saya waktu, saya akan dihitung sama dia, ternyata semua bisa masuk, gitu kan? Masuk semua yang berhubungan dengan program itu. Maka 4,5 juta yang saya transfer langsung ke dia, yang saya ambil dari jemaah saya, dan sudah saya buka transparan semuanya itu di YouTube, di acara-acara kita, dan juga ada laporan kepada para donatur insya Allah dalam bentuk tertulis dengan foto-fotonya. Itu memang sudah masuk dalam include semua itu, dan saya temukan itu memang fatwa ini sudah umum difatwakan oleh para ulama di Timur Tengah untuk yayasan-yayasan sosial. Jadi mereka boleh.
diistimbatkan dari bolehnya ambil zakat, mengambil dari zakat itu untuk biaya, gitu kan? Seperti itu. Jadi selama masih proyek itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh, antum kumpulin program sosial. Misal antum bilang untuk air nih, terus kemudian ternyata sambil nunggu proyek itu berjalan, antum bisniskan dulu ke yang lain. Nah, ini yang tidak boleh, gitu kan? Tapi kalau memang itu hanya murni ke situ, insya Allah nggak apa-apa. Apakah seseorang yang ingin berkurban dan sudah menabung akan mendapatkan pahala kurbannya apabila tabungan kurbannya itu diinfakkan ke seorang janda miskin yang memelihara anak yatim? Dan bagaimana apabila infak itu sudah direncanakan jauh sebelum hari kurban untuk pengganti kurban? Ya, saya sarankan kalau memang sudah diniatkan untuk satu program ibadah, ya diniatkan untuk itu saja. Misal kita sudah nabung, coba kita nabung setiap bulan 100.000 untuk nanti Idul Adha saya mau kurban. Udah biarin aja. Ada orang yang janda miskin susah, kita bantu dengan yang lain semampunya. Kecuali dalam keadaan memang tidak ada sama sekali biaya, tidak ada lagi dana, dan kita harus keluarkan. Misal kita ingin membantu si janda tadi dengan 200.000 rupiah, ditarik sebagian 200.000, sisanya tetap dikumpulin untuk menjalani kurban itu. Karena saya sarankan agar program yang sudah diniatkan jangan dibatalin, sayang, gitu kan? Jadi biarin aja berjalan. Dan juga begini ya, pengalaman saya, subhanallah, setiap kali antum punya program, antum melihat seseorang yang sedang susah, Allah buka di depan mata antum program-program sosial. Ada orang susah, ada tetangga susah, ada janda susah tadi, ada anak yatim yang terbengkalai, ada masjid yang mau dibangun dekat rumah. Saya sarankan begini, jangan antum bersedekah sendiri. Lihat nih, dokumentasikan langsung di HP, orang yang antum kenal saja. Antum punya grup misalnya di WhatsApp, di BlackBerry, coba kirim, ini ada masjid dekat rumah saya nih. Jadi jangan sendirian, coba ajak orang lain. Subhanallah, mengajak orang lain itu akan memudahkan banyak masalah nih, gitu kan. Saya punya pengalaman pribadi begini. Ada motor yang sering saya pakai, ada motor Mio saya dulu. Saya pakai udah lama, dari mungkin berapa tahun yang lalu lah. Mungkin sudah 6 tahun ya saya pakai. Kemudian kemana-mana saya sering pakai. Dan ya mungkin sudah 6 tahun ada sedikit penyakit. Kalau orang mungkin batuk sedikit ya. Kemudian saya berpikir untuk mengganti motor saya, gitu kan. Saya mau ganti insya Allah, mudah-mudahan Allah ada rezeki. Memang saya belum pegang duit sama sekali. Ini gimana caranya ganti nih? Saya tidak tahu. Waktu itu kebetulan kalau tidak salah hari Jumat, Sabtu Ahad, hari Senin saya mulai lagi aktivitas dakwah. Saya terpikir waktu itu terlintas, saya ingin buat program untuk motor dai. Baiklah, saya buatin program deh, motor dai. Saya coba keliling, cari survei yang dekat saya, ada Yamaha, ada Honda. Saya coba survei bentuk-bentuk motornya, harganya, ke fasilitasnya seperti apa. Kesimpulannya saya dapat harga motor yang standar bagus untuk dai 16 juta rupiah satu motor. Mulailah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai 1 minggu, ya 1 pekan saya ceramah, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian saya punya program untuk ini. Begitu saja saya sampaikan. Subhanallah, saya kedatangan ada suami istri, terus langsung mengatakan, Ustadz, bawa sama saya bukti transfer. Saya sudah transfer Ustadz, untuk 7 motor. Silakan Ustadz, alokasikan terserah mau kemana saja. Baik, insya Allah. Jazakumullah khair, saya akan alokasikan. Saya mulai data tuh teman-teman saya, dai-dai yang saya tahu. Lalu saya dahulukan mereka nih, belikan. Oh jazakallah khair, saya kirimin. Fotonya saya minta dengan datanya pribadi di WhatsApp, langsung saya kirim kepada donatur. Ini loh yang terima si fulan. Ini teman-teman saya ini yang terima ini, kalau saya sebut namanya mungkin antum rata-rata kenal. Orang-orang yang dikenal, Masya Allah, gitu kan. Dai-dai sunnah semua sudah terima, selesai. Udah selesai saya alokasikan motor-motor itu. Saya sempat umroh, bimbing umroh waktu itu. Waktu umroh ada satu perusahaan, mungkin saya juga tidak usah sebutkan namanya, teman-teman di perusahaan ini rupanya tanpa saya tahu, itu selalu bergerak, selalu pada saat waktu-waktu istirahat, kebanyakan teman-teman staff ini, semua nonton ceramah saya. Sampai ada satu orang perusahaan itu bilang, Ustadz ini, satu perusahaan ini sudah kenal antum nih. Semua dengar ceramah antum, lagi istirahat dengar, buka YouTube-nya. Jadi sudah saling kadang-kadang berbagi judul, saya baru dengar Ustadz Khalid ceramah ini, saya baru dengar Ustadz, sudah tahu, baik, umroh sama-sama. Ngobrol-ngobrol, saya sempat sampaikan juga program ini. Dapat juga sumbangan dari perusahaan itu, kalau tidak salah 4 atau 5 motor lagi tambahan, gitu kan. Ini Ustaz, ada kita mau programin.
Terus salah satu pimpinannya bilang sama saya, Ustadz, antum sendiri bagaimana? Saya nggak terpikir ke diri saya tadinya gitu kan. Oh insya Allah tetap nanti ada motor memang, tapi saya akan ganti. Dia bilang, Ustadz, istri saya itu sering ikut pengajiannya Ustadz tuh. Katanya ibu-ibu bilang motornya Ustadz ini mikirin motornya orang, motornya sudah butut gitu. Ya nggak apa-apa lah, butut-butut masih bisa berdakwah. Insya Allah saya ganti nanti gitu kan. Emang Ustadz pengen motor apa? Ya nanti kalau Allah mudahin motor apa saja gitu. Saya tidak bicara apa-apa, saya juga tidak sebutkan jenis motor tertentu, tapi ada satu orang bawahannya bapak ini bilang, oh motor itu, loh saya nggak tahu maksudnya dia motor apa gitu kan. Dia sempat bicara motor yang itu, satu motor gitu. Baiklah, pulang ke Jakarta, mungkin kurang lebih sebulan yang lalu dari sekarang, ada orang, saya lagi keluar ceramah Ramadan, ada satu orang datang dari perusahaan itu membawakan saya motor. Dikasih ke pegawai saya, ini motor buat Ustadz Khalid. Baiklah, saya difoto di WhatsApp langsung, Ustadz ini ada yang antar motor. Dari mana motornya? Dari perusahaan ini. Oh gitu, ini udah dikasih. Baik, STNK-nya semuanya nanti akan dikasih atas namanya Ustadz. Subhanallah, yang saya dapat pelajaran, membuat program sosial buat orang lain, itu Allah kasih tampiasannya ke saya tuh. Motor yang saya buatin program ini 16 juta untuk para da'i, saya dikasih hadiah motor harga 28 juta. Motornya ada sekarang di depan saya, lagi pakai kebetulan. Biar yang nyumbang dapat pahala gitu. Akhirnya saya berpikir, saya ingin berbagi sama antum kisah yang panjang tadi sebenarnya ini. Itu adalah coba kalau ada satu program, jangan cuma pikir diri kita sendiri, coba sebarin, mungkin bisa jadi banyak. Dikeroyokin, gitu kan? Allah SWT memberikan selain pahala ternyata juga ada unsur duniawianya. Saya bilang sama istri saya, lihat tuh, kita niat baik untuk orang, Allah mudahin datang tuh, gitu kan? Bukan cuma itu, datang lagi satu orang nyumbang motor juga untuk Ustadz Khalid nih. Jadi sekarang ada 2 motor saya. Tadinya satu motor saya mau jual, saya datangnya saya kasih pegawai saya yang satu itu, dan yang 2 saya taruh ganti-gantian dipakai. Jadi saya cuma niat saja, tidak keluarin uang untuk beli motor, dapat 2 motor baru, gitu kan? Dan juga dapat pahala, sudah banyak teman-teman dai yang pakai. Sekarang sudah lebih dari 20 motor, alhamdulillah berjalan, gitu kan? Jadi seperti itu, hubungan sosial jangan sendirian, coba dibagi, gitu kan? Itu jauh lebih baik. Bagaimana hukumnya jika kita buka usaha, apa ini? Foto, misalnya, apa sih ini? Saya nggak bisa baca ya. Baik, nanti kita lihat kalau masih ada waktu. Bagaimana menurut Ustaz tanggung jawab orang tua atau ayah ibu terhadap kehidupan anaknya apakah baik mempersiapkan materi untuk pendidikan lalu untuk menikah lalu sampai untuk bekerja? Tentu saja orang tuanya makin banyak menyiapkan kebutuhan anaknya, makin besar pahalanya. Tentu saja, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi berkecukupan jauh lebih baik daripada engkau membiarkan atau meninggalkan mereka. Nanti kamu meninggal dalam kondisi mereka meminta-minta kepada orang lain. Kata ulama hadis dari hadis ini bahwasanya memang memberikan atau menyiapkan fasilitas anak-anak itu sangat baik, pahalanya besar. Jadi nggak masalah, itu bagus sekali. Saya dulu kuliah di urusan fotografi. Saya ingin mengerti tentang hukum fotografi dalam Islam. Apa hukumnya mencari nafkah dari fotografi? Contoh foto pernikahan, foto dokumentasi acara. Pertemukan antara profesi antum itu dengan halal haramnya Allah, gitu kan? Begitu saja. Fotografi haram kah? Tergantung yang difoto siapa, gitu kan? Untuk siapa foto itu? Kalau antum foto orang-orang yang telanjang ya haram, dosa, pendapatnya juga haram. Tapi kalau foto macam yang lain ya, yang lain mungkin bekerja untuk, seperti misal ada salah seorang ikhwan, dia datang ke restoran kemarin di tempat saya, kemudian dia menawarkan untuk foto menu, buat menu misalnya. Jadilah foto menu itu. Dia bisa tuh, dia bawa kamera, dia datang, dan akhirnya artinya bisa dialihkan kepada hal-hal yang lain. Kalau hal itu tidak berbau maksiat kepada Allah SWT, tidak ada masalah. Yang saya tahu ya, Allahu alam. Tapi kalau foto perkawinan, ini Allah alam, yang saran saya pribadi lebih baik dijauhi. Karena nanti akan kemana-mana ya. Nanti tidak mungkin cuman pengantin yang mau difoto, nanti keluarganya juga tidak tahu semua pakai jilbab atau tidak, dan beragam macam rentetan. Akhirnya kita berada
telur yang di ujung tombak gitu. Bisa saja tiba-tiba kita terjerumus dalam perbuatan salah, akhirnya sedikit masalah jadi pendapatan haram. Allahu a'lam. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa, gitu kan, manusia, hewan, jin, ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini, maka tidak boleh, gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu kan. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Itu bisa dilihat, insyaallah. Bagaimana hukumnya jika bekerja atau mempunyai bos yang non-muslim? Apakah rezeki yang dihasilkan dari gaji setiap bulannya haram? Tergantung jenis pekerjaannya. Kalau masalah pemilik perusahaan itu non-muslim tidak ada masalah. Tapi jenis produk yang dijual, kan itu menilai pendapatan halal atau tidak dari, kalau dagang ya, atau bekerja satu perusahaan, dari produk yang dijual, sistem yang dipakai. Kalau ini tidak melanggar agama, maka tidak ada masalah. Masalah pemilik non-muslim itu tidak ada masalah. Itu bukan hal yang menghalangi seseorang untuk bekerja. Dalam keadaan safar, apabila tempat kita singgah selama safar selama 3 hari di dekat masjid, apakah tetap boleh melaksanakan sholat sunnah seperti rawatib? Kalau antum niatnya tidak qasar, mau itmam, mau sholat sempurna, maka sholat sunnah rawatib gak apa-apa. Karena itu kan pilihan ya, sedekah dari Allah. Artinya musafir itu boleh jamak qasar, boleh itmam, bebas. Jangan dianggap harus, enggak, boleh. Kalau kita lagi musafir dari Jakarta ke Surabaya, kebetulan silaturahim dengan orang tua misalnya, di dekat rumah orang tua ada masjid. Kita juga tidak ada kegiatan penting. Mau ikut sholat itmam seperti mukim, itu nggak masalah. Malah lebih baik, gitu kan? Kata para ulama, dilihat kondisinya. Kalau kondisinya dia bisa sempurnakan itmam dan itu dia tidak ada kegiatan apa-apa, maka itu lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi dia ada kegiatan lain, dia boleh mengambil keringanan itu. Boleh dia jamak qasar. Apakah bersedekah dengan mengharapkan imbalan berupa harta atau kekayaan yang bersifat duniawi dapat menyebabkan amalan tersebut tertolak karena termasuk dalam perbuatan syirik? Nah, tidak diniatkan murni karena Allah. Tidak ada syiriknya di situ. Nggak ada syirik sama sekali. Allah menjanjikan kalau kita bersedekah di jalan Allah, Allah ganti. Kalau kita berharap dengan mengeluarkan sedekah Allah datangkan harta, itu tidak salah. Itu sesuai dengan syariat, nggak ada masalah. Itu kan? Kita sholat mengharapkan pahala yang Allah janjikan, justru itu tepat, gitu kan? Jadi memang itu tepatnya begitu. Jadi kalau kita tidak menghubungkan dengan janji Allah, malah kita tidak termotivasi kan, gitu. Jadi nggak ada masalah, itu bukan syirik kok, lain, ya, tidak ada hubungannya dengan syirik di situ. Jadi boleh-boleh saja kita berharap balasan, kita bersedekah supaya Allah lipat gandakan rezeki, itu boleh, nggak ada masalah itu. Itu tidak melanggar sama sekali. Apakah sedekah seluruh harta tanpa sisa untuk keluarga sedikit pun itu boleh Ustaz? Boleh saja. Karena ini sering dilakukan ya. Yang saya katakan boleh ini karena dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat memang pernah mempraktikkan dan Nabi SAW tidak larang. Waktu Nabi SAW memandangkan jihad, kemudian Umar berkata radhiyallahu anhu, saya hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Dia bawa setengah hartanya. Kemudian setelah dia tiba di masjid, ternyata Abu Bakar sudah ada. Lalu Umar mengatakan, saya yakin Abu Bakar tidak akan menyumbang setengah hartanya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah harta saya. Nabi SAW mengatakan, baik yang kamu lakukan wahai Umar. Lalu Umar penasaran tanya, wahai Abu Bakar, ya Rasulullah, Abu Bakar sedekah apa? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya, gitu kan? Dan waktu Nabi SAW tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dia bilang Allah dan Rasulnya. Nabi SAW tidak tegur nih perbuatan. Tapi memang ada pendapat para ulama yang mengatakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan sedekahnya yang banyak dan selalu dikatakan beliau mensedekahkan semua hartanya. Yang dimaksud dengan semua harta adalah yang sedang dia miliki pada saat itu, bukan aset ya. Jadi misal kita lagi di masjid, ada nih sumbang buat masjid, sumbang buat jihad, kita lagi punya 1 juta rupiah di kantong, kita keluarin semua nih, berarti kita sedang mensedekahkan seluruh harta kita pada saat itu yang kita milikin. Ini lebih tepat, perilaku Abu Bakar
ulama cenderung mengatakan seperti ini karena pada saat Abu Bakar membawa harta yang dia miliki dalam bentuk ya dirham dan dinar pada saat itu, beliau masih punya aset-aset kebun, masih punya peternakan unta dan kambing waktu itu nggak semuanya dibawa ke Nabi SAW, tapi dianggap dia mensedekahkan semua yang dia miliki. Jadi yang dia miliki pada saat itu yang bisa digunakan oleh dia itu disedekahkan. Jadi seperti itu, Allahu a'lam, yang saya tahu. Apa hukumnya datang ke walimah urs yang tidak syar'i? Biasanya sering bercampur baur antara pria dan wanita. Saya sarankan hadir akad nikahnya saja. Akad nikah saja. Nggak usah ada hadir di gedungnya, gitu kan? Karena itu nanti akan lebih banyak efek tidak baiknya. Minimal kita dengar musik, nanti lihat auratnya orang, nanti nggak enak disalamin sama perempuan atau orang yang lebih tua, terus kita dianggap sombong karena dianggap lebih muda, dan beragam macam godaan syaitan. Udah, hadir yang wajib itu di akad nikah, itu wajibnya, gitu kan? Dan sebenarnya sunnahnya yang Nabi SAW contohkan, setiap habis akad nikah langsung walimah ursnya, langsung acara makannya, itu sunnah Nabi. Kalau kita kan dipisah ya, akad nikah sekarang nanti malam baru gedung. Berarti acara gedung malamnya itu sudah bukan kewajiban, yang ahli akad nikah itu yang wajib, gitu kan. Jadi hadir akad nikahnya saja. Selama 16 tahun orang tua membiayai penuh pendidikan si anak sampai lulus. Ketika si anak sudah bekerja dan memiliki penghasilan, orang tua meminta kembali semua biaya yang sudah dikeluarkan dulu kepada si anak. Apakah dapat dibenarkan sikap orang tua tersebut? Jawabannya benar, ya. Bisa dibenarkan. Ya, bisa dibenarkan. Dia minta yang pernah dia berikan atau tidak, itu bisa saja. Tidak ada masalah itu. Terutama yang berhubungan dengan sebelum sesudah dia balik, kalau anak laki-laki. Karena kewajiban nafkah orang tua, terutama ayah, kalau ayah meninggal, ibunya membiayai anaknya yang laki-laki hanya sampai dia balik. Setelah balik hukumnya sunnah. Semestinya secara hukum syar'i, kalau kita bicara ini ruang lingkup bukan orang tua pada anak, nggak boleh masuk dalam mannan, gitu kan? Tadi yang sudah kita jelaskan. Tapi khusus masalah uang, kalau orang tua minta dari anaknya, tidak sebaliknya ya, bukan anak minta sama orang tua. Ini durhaka. Kalau ada anak biayai rumah sakitnya orang tuanya dan seterusnya, lalu dia minta bayar kembali, ini durhaka dengan orang tuanya. Berapapun umur dia, berapapun umur orang tuanya. Tapi khusus bab orang tua yang minta uang dari anaknya, gitu kan? Baik untuk kebutuhan dia atau dia mau minta yang pernah dia keluarkan buat anaknya selain dari yang wajib itu, gitu kan? Maka itu boleh-boleh saja. Karena memang disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat riwayat Bukhari mengeluhkan ayahnya yang datang ke rumahnya pada saat dia tidak ada dan mengambil sebagian hartanya. Ya, karena istrinya nggak mampu nahan, maka dikasih aja mertuanya. Datang minta. Si suami waktu datang, anaknya si laki-laki atau si ayah ini melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah kepada sahabat tersebut sambil berkata, "Anta wa malika li abik." Kamu, jiwamu ini, dirimu dan ya hartamu adalah milik ayahmu. Adalah milik ayahmu. Jadi memang seperti itu. Kecuali dalam satu keadaan, kata para ulama, orang tua yang mengambil harta anaknya itu digunakan untuk hal yang haram, itu baru boleh tidak dikasih. Tapi kalau selama tidak, maka mereka punya hak. Apakah ain itu? Ain penyakit mata. Ain artinya mata. Kata Nabi SAW, innal aini lal haq. Mata itu, penyakit mata itu benar ada. Penyakit mata dalam agama kita termasuk membutuhkan ruqyah, pengobatan dengan ruqyah. Disebabkan karena hasud. Jadi orang kalau membiasakan hatinya, na'udzubillah, dengan iri, dengan dengki, itu bisa berpengaruh kepada pandangan matanya. Ciri-cirinya, ya kalau ini ada pada antum, antum harus bertobat kepada Allah. Ya, bertobat agar Allah hilangkan. Setiap kali lihat ada orang punya kelebihan, pasti dia dengki. Walaupun lisannya tidak mengucapkan itu. Ada orang pakai mobil lebih bagus, kenapa ya? Gitu kan. Iri. Ada orang lebih baik kerja, ada orang lebih memiliki kelebihan fisik. Ini semua bahaya. Bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya kata Nabi SAW, kata kuncinya jangan lihat kepada orang yang di atas kalian, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian, karena itu akan memudahkan kalian mensyukuri nikmat Allah. Karena sudah disyukurin, maka akan ditambah oleh Allah SWT. Dan ingat, Allah dengan kemahaadilannya sudah menentukan rezeki masing-masing. Jangan pernah cemburu dengan orang lain. Tidak perlu cemburu dengan orang lain. Sudah begitu Allah aturkan, gitu kan? Kata Allah SWT, am yahsudun an-nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka menghasuti orang-orang yang telah Allah berikan karunia dari sisinya? Untuk apa? Gitu kan? Tidak perlu. Allah SWT yang menciptakan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kenapa Harut dan Marut mengajarkan sihir? Ini khilaf di antara ulama tentang kisahnya sebenarnya, gitu kan? Khilaf di antara ulama tentang kisah Harut dan Marut. Tapi ada riwayat yang dinukil, gitu kan? Saya juga insya Allah akan memastikan kembali riwayat itu. Tapi yang jelas dinukil bahwasanya Harut dan Marut meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan hawa nafsu seperti manusia. Lalu Allah SWT mengatakan, kalau kalian diberikan nafsu, maka kalian akan
melakukan kerusakan nanti. Tapi karena mereka minta, akhirnya Allah SWT berikan mereka turun di muka bumi, lalu mereka tidak bisa mengontrol itu. Makanya pada saat orang-orang datang ingin belajar sihir kepada keduanya, gitu kan, mereka berdua berkata, kami adalah fitnah, jangan kalian kufur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini fitnah, kami sudah terlanjur salah jalannya awal. Jangan ikut-ikut, jangan kalian kafir dengan perbuatan ini. Itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Jadi karena mereka tidak bisa mengontrol itu ya, tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Apakah kemoterapi atau pengobatan dengan laser termasuk kai, pengobatan besi panas? Allahu a'lam, saya tidak bisa pastikan itu ya. Tapi kai adalah besi panas yang ditempelkan, dan di zaman Nabi SAW biasanya pedang. Memang dipanasin kemudian disentuhkan di telapak kaki atau di anggota tubuh yang memang terasa sakit yang sudah lama. Gitu kan, itu disentuhkan diangkat. Itu salah satu pengobatan. Dan ini juga khilaf di antara ulama. Ada hadis yang melarang memakruhkannya, ada hadis yang membolehkannya. Allahu a'lam. Tapi saya tahu di Madinah sampai hari ini masih digunakan. Ada beberapa suku-suku Arab yang menggunakan metode itu. Tapi apakah kemoterapi itu termasuk kai? Kalau kita lihat metodenya agak beda ya. Karena kai itu memang besi panas yang disentuhkan ke badannya, gitu kan. Haruskah tetap menjaga silaturahim dengan keluarga mantan istri atau mantan suami? Apakah kepada mereka tetap dianggap ada hubungan silaturahim? Kalau mertua, ya itu ya, karena tidak ada mantan mertua. Sekali kita sudah menikah dengan anaknya, maka dia akan jadi mahram. Kan gitu. Tidak boleh lagi mantan anak mantu, tidak boleh nikah dengan mantan mertuanya. Bisa nggak? Nggak boleh. Si A cerai dengan istrinya si B. Selesai. Habis masa iddah, bukan mahram lagi. Apakah dengan dia cerai sama istrinya tadi, dia boleh nikah dengan ibu mertuanya? Nggak boleh, karena ini sudah mahram. Sebagian ulama yang lebih kuat mengatakan mereka mahram abadi. Jadi tetap silaturahim. Biasa saja. Telepon, tanya kabar, tunjukkan kebaikan-kebaikan, gitu kan. Maaf, pertanyaan menyangkut haji. Baiklah, kita terima karena ada maafnya. Tapi jangan lagi nanti minggu depan pakai maaf semua. Bolehkah kita menabung untuk dana tabungan haji dengan keuntungan yaitu kita sudah didaftarkan antrian haji? Ya, tergantung ya. Saya tidak tahu seperti apa proses tabungannya. Apakah Anda tabung sendiri, tabung di perbankan? Perbankan pun kalau jelas perbankan konvensional ribawi, nggak boleh. Ya, kalau ada yang bertanya lagi masalah hukum bank ribawi, jelas haram, nggak boleh. Nggak mungkin saya mengatakan iya halal, buka aja rekening, nggak mungkin. Saya nanggung konsekuensi hari kiamat di neraka. Ngapain? Anda yang menikmatin kemudian saya yang disiksa, gitu kan? Kalau dia buka di bank syariah, itu umum-umum saja, tabung, gitu kan? Tidak ada masalah. Bagaimana caranya bisa naik haji bersama ustadz ataupun dengan ustadz sunnah yang lain? Daftar, ikut, kan gitu. Silakan. Selain di sini, apa ini? Di mana lagi Ustadz adakan taklim rutin? Dan di televisi saya juga pernah melihat Ustadz bersama Ustadz Arifin. Apakah rutin dan setiap hari apa? Dia bisa dilihat di web saya, di www.khalidbasalama.com. Dibuka ada jadwal full, di situ sudah dilihat. Kalau apakah rutin, tidak rutin. Saya hanya kebetulan kemarin diminta di TVRI pada hari Kamis, 2 Kamis yang lalu, sama beliau, sekali tampil beliau jadi moderatornya dan saya sempat menyampaikan materi, itu saja. Kalau apakah rutin, tidak. Pertemuan pun tidak rutin terjadi. Tapi kadang-kadang kalau beliau ingin menanyakan sesuatu atau mungkin menawarkan kepada saya pengajian, gitu kan, itu baru, atau ada undangan, mungkin baru bisa baru berhubungan. Kenapa pada saat sholat ba'diyah kita bergeser tempat? Karena sunnah. Nabi SAW mengatakan setiap tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan pindah tempat, bergeser. Nah, itu akan jadi saksi hari kiamat. Apa hukum masuk rumah ibadah agama lain? Tidak boleh, haram, jangan masuk. Gitu kan? Terutama kalau lagi ada spiritual, ada acara-acaranya atau acara-acara agama mereka lah. Kata Nabi SAW, jauhilah tempat ibadah ahli kitab. Sementara ahli kitab itu Yahudi Nasrani adalah orang yang beriman kepada Allah ya. Tapi tetap disuruh jauhi tempat ibadahnya, terutama kalau mereka sedang melakukan ritual karena laknat Allah sedang turun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah ini. Jadi kita nggak boleh dekat-dekatan. Saya sapa Ustaz, jangan tugas pada saat itu. Ya. Cari tempat lain, rezeki Allah luas kok. Jangan kurung diri kita di tempat yang haram. Jadi sebaiknya jangan. Kalau ahli kitab saja nggak boleh, apalagi agama lain. Sementara ahli kitab beriman kepada Allah. Sudah bisa difahami masalah itu. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya seorang suami yang terus-menerus melakukan sholat berjamaah bersama di rumah dengan istri dan anak-anaknya, bukan di masjid. Kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh-boleh saja. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh kalau tidak ada udzur, makanya lebih baik dia ke masjid tentunya. Tapi istri saya sholat sendiri nanti Ustaz. Baik, Anda boleh sholat berjamaah di masjid, setelah itu pulang imami istri. Adakah dalilnya? Ada, sudah pernah saya jelaskan. Hadis Muadz bin Jabal, hadis sahih.
Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dai-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, dan beliau adalah orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu ikut 5 waktu sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang mengimami satu sukunya. Jadi bukan cuma istri anaknya, satu suku semua jadi diimami sama dia. Tapi sholat keduanya sudah dihitung sholat sunnah. Boleh. Dalam hadis Bukhari yang lain ada pernah sahabat terlambat masuk masjid, kemudian sudah bubar sholat, lagi berzikir. Ada satu orang masuk sendirian, mau sholat. Kata Nabi SAW, sebentar, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar pun berdiri sholat dengan dia. Padahal Abu Bakar tadi sudah sholat berjamaah. Berarti boleh orang, bab disebutkan bolehnya mengerjakan sholat wajib kembali, tapi hukumnya sudah sunnah. Oleh para ulama-ulama hadis, tapi hukumnya sudah sunnah untuk menemani saudaranya yang sholat sendirian. Jadi ini boleh saja. Bagaimana kalau kita punya salah dengan keluarga namun ia telah meninggal? Sebut-sebut kebaikannya, kemudian cobalah mengembalikan haknya yang kalau memang kita pernah ambil barangnya, berdoa kepada Allah agar dia diampuni, insya Allah akan seimbang masalah itu. Ya, itu tidak ada masalah. Asalnya betul-betul kita tulus ya. Mengapa kita tidak boleh bertasbih sebelum sholat? Apakah hadisnya sahih? Maksudnya apa ini tidak boleh bertasbih sebelum sholat? Saya nggak ngerti. Yang dimaksud apa sebelum sholat ini? Apakah yang dimaksud ini teriak-teriak pakai mic antara azan dan iqamah? Ini memang tidak ada sunnahnya. Kalau bertasbih berzikir antara azan dan iqamah boleh, tidak ada larangan. Zikir boleh saja, kapan saja. Saya mu'allaf, tapi orang tua saya masih kafir. Apakah ketika saya berkunjung ke rumahnya bisa disebut silaturahim? Dan bolehkah saya berdoa untuknya? Silaturahim. Tetap dihitung silaturahim. Walaupun kerabat kita itu dalam keadaan kafir. Dan ingat, tadi saya titik beratkan ya, orang tua kita yang masih dalam keadaan kafir, kemudian saudara kita dalam keadaan kafir, jangan difahami momok kafir ini, kalimat kafir ini berarti harus diperangi, harus dibantai. Ini lembutkan. Kalimat kafir itu bukan berarti harus dibantai, enggak. Kita membenci kekufuran yang ada padanya, jangan benci fisiknya. Makanya dalam Islam tetap silaturahim. Allah SWT menyuruh kita melanjutkan hubungan silaturahim walaupun mereka dalam keadaan kafir, orang tua kita. Tetap disuruh berlemah lembut, tetap disuruh memenuhi kebutuhan mereka, tapi satu hal saja, tidak mentaati mereka pada hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah. Orang tua kita kafir atau tidak, yang sedang kita silaturahim dengan mereka, tetap kita tidak boleh patuhi kalau berbau kemaksiatan. Udahlah nak, murtad aja atau kembali ke agama ini. Sudahlah nak, seorang ibu yang bilang kata pada anaknya, bukalah jilbab kamu, dan seterusnya. Ya. Melanggar hukum Allah. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Bolehkah seorang muslim membantu orang non-muslim, orang kafir dengan dana kebutuhannya, bayar utangnya, membiayai anaknya yang sekolah? Boleh. Memperbaiki rumahnya, menggalikan sumur, membantu kalau gempa? Boleh. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Satu hal yang tidak boleh, jangan mendukung ibadah mereka. Itu saja, karena di mata agama yang salah adalah ibadah dan keyakinannya. Kan gitu. Orang-orang Nasrani dilarang oleh Allah, dikafirkan karena mereka mengatakan Trinitas. Allah memang mengatakan lam yalid walam yulad. Titik, itu konsepnya. Allah punya kemahaesaan di situ. Maka kita sedang membenci keyakinan tersebut. Keyakinan itulah yang kita perbaikin, tapi yang lainnya tetap kita jaga. Jadi insya Allah silaturahim. Dan kalau anda berdoa silahkan, anda boleh mendoakan. Selama mereka hidup ya. Selama dia hidup, boleh didoakan, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Dan jangan malu atau jangan ikuti waswas syaitan untuk menawarkan Islam. Tapi kalau orang sudah meninggal dalam keadaan kufur, kata ulama berarti ini sudah zahir kekufurannya, sudah kelihatan kekufurannya. Dan itu tidak boleh lagi didoakan kalau sudah meninggal. Memang sudah begitu hukum Allah SWT. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, aku meminta izin kepada Tuhanku untuk mengunjungi kuburan ibuku Aminah di sebuah wilayah namanya Rabwa antara Mekah dan Madinah, dan aku diizinkan, kata Nabi SAW, dan aku ingin beristighfar untuk ibuku, aku minta izin kepada Tuhanku untuk beristighfar ya, untuk ibuku, tapi aku tidak diizinkan karena Aminah meninggal dalam keadaan kufur. Hadis ini menjelaskan bolehnya seorang anak melanjutkan hubungan silaturahim dengan orang tuanya hidup atau mati, dandangi kuburannya, tapi di sini tidak boleh didoakan. Karena Nabi SAW sendiri dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang terlambat datang saat sholat dan dia mendapati imam sedang ruku, lalu ia mengikutinya, namun di saat rukuknya belum sempurna, imam telah berdiri kembali untuk i'tidal, apakah dia telah kehilangan satu rakaat? Kita sedang bahas silaturahim. Jangan tanya lagi masalah sholat. Dan ini bab sholat, Masya Allah, dalam bahasan kita ini hampir 100 dosa-dosa besar. Hampir setiap pertemuan pasti ada masalah sholat. Nggak selesai-selesai. Ya. Kalau dia sudah takbir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada pendapat ya, yang paling ringan mengatakan dia mendapatkannya. Kalau dia sudah sempat takbir, imamnya masih ruku, dan dia berusaha, gerakannya bertepatan pas dia mau ruku, imamnya berdiri, maka insya Allah dia dapat.
selama imamnya belum sempurna dalam gerakan setelah ruku, maksudnya i'tidal. Kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah berdiri, nggak ada. Tapi kalau baru dia mau berdiri, baru dia mau angkat kepalanya, si makmum datang takbir, kemudian dia ruku, insya Allah dia dapat dengan izin Allah. Di alam barzah nanti yang disiksa adalah ruh atau jasad? Ruh saja. Ruh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Dan sudah pernah saya jelaskan, kita memiliki 4 fase kehidupan. Alam azali, sebelum jasad kita yang diciptakan, alam-alam ruh saja, gitu kan? Kemudian ada alam dunia yang sekarang kita laluin, dan ini digabung antara ruh sama jasad. Kemudian ada alam barzah yang ruh saja, tidak ada jasad di situ. Kemudian ada alam akhirat yang di sana akan bergabung ruh sama jasad, tapi jasad kita jasad baru diciptakan oleh Allah SWT. Ini sudah jelas semua dalilnya kok. Sudah sering saya sampaikan tentang masalah itu. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kalian, ya, seluruh tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Berarti di sini pembangkitan melalui kuburan atau dari kuburan nggak ada jasadnya. Tulang semua akan dimakan oleh tanah tubuh kita kecuali tulang ekor. Artinya yang tidak akan dimakan tanah dengan izin Allah tulang ekor. Memang ada orang tulangnya lain, ada sendi, ada tangannya, ada lengannya yang tidak dimakan, ada tengkorak kepalanya, iya. Tapi tidak semua orang begitu. Umumnya bisa dimakan oleh tanah, tapi tulang ekornya dijamin oleh Nabi SAW tidak akan dimakan oleh tanah. Nanti darinya lah kalian akan dibangkitkan. Dalam hadis Bukhari dikatakan Allah akan turunkan hujan pada saat ditiupkan sangkakala yang kedua, kemudian air hujan tersebut menyentuh tulang-tulang ekor kalian, maka kalian tumbuh seperti tumbuhnya bakal. Bakal itu sayur-sayuran, gitu kan? Sayur-sayuran seperti itu. Jadi memang di alam barzah itu yang mengelaluinya, penyiksaannya, yang gitu adalah ruh. Pertanyaan mungkar nakir semua itu adalah ruh. Sahihkah hadis surga merindukan 4 orang yang membaca Al-Quran dan yang menjaga lisannya? Hadis sahih. Kalau saya tidak salah riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Ada yang berpendapat bahwa kunjungan atau bertemu dengan teman juga dikatakan dengan silaturahim, dengan dalil bahwasanya muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Bagaimana pendapat ini Ustaz? Inilah yang dari tadi saya jelaskan, gitu kan? Harus bisa dibedain. Menjalin antara sama muslim adalah ukhuwah namanya dalam agama kita. Rahim hanya bagi yang punya hubungan darah, gitu kan? Secara langsung ya. Karena kalau kita mau bahas hubungan darah secara umum, semua sama karena dari Adam, ya gitu. Tapi Nabi SAW memberikan gambaran rahim itu adalah orang yang punya hubungan langsung. Sebuah hadis Bukhari pernah ada seorang sahabat, ini bukti bahwasanya Nabi bedain ya. Ada seorang sahabat mengeluarkan dirham dari kantongnya, lalu dia berkata, ya Rasulullah, dirham ini saya tadi mau keluarkan dan saya temukan ada 2 orang. Yang satu fakir, kerabat saya, punya hubungan kerabat, rahim. Yang satu orang muslim umumnya, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Mana lebih baik yang saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada kerabatmu yang punya hubungan kerabat sama kamu tadi, kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Berarti kan Nabi SAW pisahin. Bukan rahim secara global, karena kalau kita katakan dari Adam akan kembali semua, tapi di sini Nabi bedain kan, dari pertanyaan sahabat, yang ini punya hubungan kerabat sama kamu, yang ini bukan, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Saya tinggal dengan orang tua angkat, namun kondisi keluarga kami kurang baik, di mana ketika marah, ibu angkat saya mengungkit semua kebaikan yang sudah diberikan kepada saya. Sedangkan sampai saat ini saya belum pernah berbakti dengan orang tua kandung saya. Apakah saya harus hijrah keluar dari rumah orang tua angkat saya dan kontrak dengan mengajak orang tua kandung saya? Orang tua kandung saya tinggal ibu saya saja. Mohon bantuannya Ustaz. Kalau saran saya iya. Saran saya iya. Anda kalau sudah tahu mana orang tua Anda yang sebenarnya, maka itu yang wajib. Masalah orang tua angkat itu, kita perlu balas kebaikan orang, gitu kan? Tapi bukan berarti harus tinggal di rumahnya. Dari sisi lain, pernah kita bahas ya, ada dosa besar yang kita pernah bahas, saya tidak ingat nomornya, ada namanya mannan. Mannan itu termasuk dosa besar orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Ya. Itu nggak boleh. Ya. Itu dosa besar ke-36. Kalau yang pegang bukunya di halaman 103, saya ingatkan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tidak bolehnya menyebut-nyebut kebaikan. Jadi itu dosa ya, dosa besar. Saya sudah pernah bantu kamu, saya sudah 10 tahun berikan kamu beasiswa, saya sudah biayai kau dari kecil, nggak boleh. Sampai sebagian ulama mengatakan karena tegasnya larangan di sini, sampai-sampai orang tua pun tidak boleh bilang sama anaknya, nggak perlu. Padahal itu anak sendiri ya. Apalagi kalau dibalik, anak bilang ke orang tuanya atau saudara bilang sama saudaranya, itu nggak boleh sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah 264 penyebab dibatalkannya pahala bagi orang yang pernah bersedekah karena menyebut-nyebutnya.
Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Suami bilang sama istrinya, "Sudah berapa tahun saya biayai kamu? Bukankah saya sudah bantu orang tuamu? Bukankah begini dan bukankah begitu?" Perlu satu hal digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, sebenarnya kalau kita pikir secara spiritual, secara keimanan, yang mendapatkan manfaat siapa? Saya. Bukan dia, karena dia hanya mendapatkan secara fisik duniawi. Saya berikan dia 5.000, dia hanya bisa beli air mineral dan segalanya. Tapi saya dapat apa? Pahala yang besar, mungkin 5.000 pahala. Tidak tahu, mungkin 5 juta, gitu kan? Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau tidak datang orang yang datang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar mencari. Karena bagi beliau sebenarnya, beliau yang membutuhkan pahala itu. Bayangkan kalau tidak ada fakir miskin, tidak ada minta-minta. Kita dapat pahala sedekah dari mana? Gitu kan? Kalau tidak ada cobaan, kita dapat pahala sabar dari mana? Nggak ada. Itu warna kehidupan. Ya. Harus difahamin. Jadi jangan pernah merasa orang lain butuh sama saya. Keliru teman-teman sekalian. Kita yang butuh kepada orang, itu yang betul. Keliru. Gitu kan? Ada teman-teman dai nggak mau datang ceramah, kesannya jual mahal. Sebenarnya kalau dia faham, dia yang butuh dengan jemaahnya, bukan jemaahnya yang butuh. Karena kalau antum hadir di pengajian ana seperti ini, ikhwah dan akhwat sekalian, yang dapat manfaat lebih besar siapa? Saya sebenarnya. Antum secara individual dapat pahala ilmu, kan gitu, bisa diamalkan. Tapi saya mendapatkan pahala antum semua pada saat antum amalkan. Jadi sebenarnya yang lebih banyak mendapatkan manfaat adalah saya. Keliru kalau saya nggak datang, kebodohan. Saya biar terlambat, saya paksain datang, harus bisa. Dengan izin Allah, gitu kan? Mungkin dengan keniatan seperti itu Allah masih membuat antum semua bisa bertahan dalam majelis. Itu sesuatu yang harus difahamin. Jangan selalu merasa diri kita yang dibutuhkan. Enggak. Adanya anak-anak, sebenarnya kita yang butuh dengan anak-anak itu, bukan anak-anak yang butuh dengan kita. Allah gantungkan kebutuhan mereka pada kita, artinya kita akan bersedekah secara mau atau tidak mau. Memberikan susunya, memberikan makan. Pahalanya besar pada hari kiamat. Coba kalau nggak ada anaknya, bagaimana? Kan gitu, contoh-contoh saja. Ada istri, ada suami, dan banyak dalam diri kehidupan kita semuanya. Jadi jangan pernah sebut-sebut kebaikan. Sudah melakukan, lupain udah. Sudah ada malaikat yang catat. Kita ini enak sekali sebenarnya. Bayangkan kalau setiap amal kita disuruh catat sendiri sama Allah. Bisa nggak? Udah ada bodyguardnya. Catat. Tidak pernah tidur Raqib dan Atid. Bahkan mulianya Allah SWT menyebutkan, atau Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka Raqib akan berkata kepada Atid, jangan kau catat dulu, mungkin dia bertobat sebelum malam. Masih saling diingat ini, jangan dulu catat, mungkin dia taubat. Kalau sampai menginap, nggak taubat dari dosanya, baru dicatat dalam buku amal. Seperti itu. Jadi kita sudah sangat dimanjakan sama Allah SWT. Ada pencatatnya, tinggal berbuat saja. Mau berapa jumlahnya, malaikat sudah ahli, nggak pakai kalkulator nyatet. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ini saya tahu mungkin orang tua angkat antum tidak hadir ya, tapi mungkin bisa disampaikan ke beliau. Mungkin satu waktu Allah buka hidayah, dia bisa mendengarkan ceramah kita ini melalui YouTube, mungkin dia bisa tersentuh hatinya, kita nggak tahu, kita doakan. Tapi semua yang hadir di sini bisa ambil pelajaran, tidak boleh sebut-sebut kebaikan. Perhatikan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang nyebut-nyebut kebaikannya. Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbilu izarah wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Ada 3 golongan yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Ini sudah pernah saya kasih contoh ya. Kalau kita diundang oleh seseorang, misal presiden undang kita, semua orang yang diundang diajak ngomong kecuali kita sendiri. Nggak dilihat, nggak diajak ngomong. Gimana perasaannya? Semua orang ditanya kabarnya, dari mana asalnya. Ini lewat depan kita nggak ditanya, nggak diajak ngomong sama sekali. Padahal semuanya diundang. Pasti ada perasaan yang tidak nyaman. Ini cuma contoh rasional saja. Allah tidak akan ngomong sama mereka pada hari kiamat. Tidak akan melihat mereka. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka di timbangan amal. Karena hari kiamat mungkin dosa seseorang 200, pahalanya 198. Butuh 2 atau 3 pengampunan dosa supaya bisa masuk surga. Ada orang yang Allah maafin, udah deh dihapusin 5 dosanya, udah masuk surga, selamat. Tapi ini 3 golongan ini Allah nggak bantu. Butuh setengah pahala pun Allah nggak bantu, masuk neraka dulu. Nggak dilihat, nggak ada yang ngomong, dan tidak akan disucikan di timbangan hari kiamat. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, 4 ancaman. Yang pertama, orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, isbal, yang sudah pernah saya jelaskan. Dan hadis ini pernah saya jadikan hujjah atau alasan. Ada orang yang bilang, oh isbal itu kan hanya
dilarang kalau sholat. Hadis ini menjelaskan bukan masalah sholat. Di luar sholat pun sama. Oh Ustaz, saya kalau pakai celana jingkrang mata kaki saya kelihatan jelek kelihatan. Itu persepsi. Ada orang di mall pakai sampai lututnya lebih tinggi, nggak dimasalahkan. Ada orang lebih tinggi lagi setengah paha, nggak dipermasalahkan. Kenapa yang naik di atas mata kakinya dipermasalahkan? Karena seorang muslim dalam mengimani tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dari sisi ibadah, adalah meyakini semua yang baik dan bagus dan indah itu di mata dia, apa yang bagus dan baik serta indah di mata Allah. Yang buruk di mata dia adalah semua yang buruk di mata Allah. Sudah. Mau seluruh dunia tidak suka, terserah. Yang penting bagi saya Tuhan saya mengatakan seperti ini. Kan gitu. Itu namanya mengesahkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Penyembahan Allah secara murni. Kemudian yang ketiga, yang pertama orang yang menjangkan pakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kaos kaki nggak ada masalah. Yang kedua orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya yang pernah diberikan kepada orang lain. Bayangkan ini, pernah berbuat baik loh, disebutin malah jadi masalah. Dan yang ketiga adalah penjual yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Salasatun la yakbalullah minhum sarfan wala adla, aqun wa mannanun wa mukadzibu bil qadar." Ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak akan menerima amal wajib maupun amal sunnah darinya, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang kedua orang yang gemar menyebut-nyebut kebaikannya, dan orang yang mendustakan kadar, mendustakan takdir maksudnya, gitu kan? Jadi ada bahasan qada dan qadar, iman, rukun iman kita yang ke-6. Kalau qada itu keputusannya Allah, kalau qadar kapasitasnya, gitu kan? Jadi Allah SWT menciptakan semuanya, semua ini dengan qadanya Allah, keputusannya Allah, dan Allah berikan setiap qada ada kadarnya, ada kapasitas, gitu kan? Allah ciptakan lapar, ada kapasitasnya itu supaya laparnya bisa hilang, makan nasi sepiring, udah, itu kadar namanya. Orang capek, qada, keputusan Allah. Ada kadarnya untuk menghilangkan capek itu. Semua punya qada dan qadar. Itu rukun iman kita. Ustaz, Anda mau tanya, tadi Ustaz menyebutkan bahwa sesama muslim tidak boleh mencela, merampas harta orang muslim. Tapi Anda mempunyai kerabat yang suka sekali membuka aib dan menyebarkan aib keluarga Anda kepada orang-orang. Bagaimana sikap yang harus kami lakukan? Kami bisa memaafkan, tapi celaan-celaan mereka sungguh tidak bisa dilupakan. Kami menghindari bertemu mereka, karena kalau bertemu pun mereka hanya menzalimi kami. Apakah sikap yang kami lakukan salah? Baik, kalau ada orang-orang di antara kerabat kita yang jahat seperti ini, kita boleh menjaga batas atau membatasi hubungan, tapi bukan memutus ya. Dan kita membenci sekali lagi perilaku itu saja. Jangan dinilai semuanya buruk orang itu. Kenapa sih ada kebaikannya? Tapi kami lupa, berat Ustaz melupakan celaan-celaannya. Ya itulah waswas syaitan. Disitulah peran iman kita, gitu kan? Seorang mukmin itu tidak akan dia biarkan hatinya rusak dengan celaan-celaan orang. Karena celaan orang itu hanya ucapan kok. Sama dengan pujian. Sepanjang lidahnya saja, kamu jelek, sudah selesai. Anggap aja angin lalu. Dia mau bilang jelek, terserah, saya tetap gagah, kan gitu. Bisa saja kita berkata begitu. Saya tetap cantik, saya tetap begini. Kita percaya Allah ciptakan saya begini dengan cara baik. Sudah. Nggak ada sesuatu yang harus berbekas kok sebenarnya. Gitu kan? Lain kalau pisau diiriskan ke badan, jasad kita rusak mungkin. Tetapi kalau seandainya hanya kata-kata saja, tidak ada sesuatu yang perlu dipedulikan. Allah SWT sudah mengatakan kepada kita agar atau mengajarkan bagaimana menghadapi orang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang beriman itu hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, ibadur rahman namanya, gitu kan? Mereka yang kalau melewati orang-orang jahil, kata ulama tafsir, jahil adalah suka mencaci maki, suka mencela, suka menilai buruk penampilan seseorang, gitu kan? Maka mereka berkata salama, artinya, oh udah ngomong terserah kamu deh, gak usah peduli, biarin aja, tetap aktivitas kita sehari-hari. Kita biarin Rakib dan Atid mencatat kebaikan-kebaikan saja. Dia mau cerita terserah dia, hubungan dia dengan urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga harus tahu ya, tadi saya sudah jelaskan, ada kadar ya, ada qada dan kadar. Subhanallah, kejahatan itu juga Allah ciptakan sebagai qada. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, gitu kan? Dan perlu kita ketahui, juga punya kadar. Subhanallah, kejahatan juga punya kadar loh. Kalau dia meninggal, selesai kejahatannya. Atau kata ulama, minimal per hari itu ada berhenti kejahatannya. Misal dia jahat dari pagi nih, pasti ada saatnya dia letih, dia jenuh, dia berhenti ke kamar mandi, dia berhenti makan, dia tidur, berhenti kejahatannya, ada kadarnya. Kadang-kadang Allah SWT malah menghukum dia kalau dia sudah berlebihan. Mungkin dia meninggal tiba-tiba, mungkin dia jatuh, mungkin dia ini, mungkin dia itu. Banyak hal. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kita punya Tuhan Allah SWT dan semua sudah
sesuai dengan kadarnya. Ada saatnya dia akan berhenti. Dan pada saat sekarang Anda akan mendapatkan pahala sabar. Ingat ya, pahala amal yang besar sekali adalah sabar. Kata Allah SWT, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Surga itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang sabar, dan surga tidak akan didapatkan kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Allah mempertemukan antara nasib yang baik dan masuk surga dengan mudah adalah orang yang sabar. Dan sabar kapan dibutuhkan? Kalau cobaan sedang datang. Ya kan? Disitulah cobaan, disitu dibutuhkan, itu kita akan panen pahala sabar. Lagi ada masalah, kita hadapin dengan tenang. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar, mencari jalan keluar, seperti itu. Kemudian orang tua anak sudah cerai, 7 anak mengikuti ibu dan 1 anak mengikuti ayah. Tapi ibu anak juga termasuk saudara-saudara kandungnya tidak boleh bertemu dengan 1 anak yang ikut ayah tersebut. Bahkan 1 anak tersebut diajarkan bahwa ibu kandungnya adalah ibu tirinya. Apa yang harus kami lakukan sedangkan ibu anak sangat merindukan anak tersebut? Ya, diingatkan ayahnya. Ini biasa saya bilang, ini tadi yang saya kasih contoh ya. Biasanya ego pribadi. Karena jengkel dengan mantan pasangan hidup, maka dia memutus hubungan antara orang tua dengan anak. Nggak boleh, dosa besar itu. Nggak boleh sama sekali, gitu kan. Maka diingatkan si ayah. Dan kalau anak itu sudah besar, bisa diberikan penjelasan. Mungkin bertemu di luar rumah, mungkin melalui sosial media, gitu kan, diberikan penjelasan, gitu kan. Yang jelas, jangan balas keburukan orang dengan keburukan kita. Jangan orang putus silaturahim, kita juga putus silaturahim. Jangan orang gibah, kita juga gibah. Dia dihukum, kita juga dihukum. Ngapain? Nggak usah ikut-ikutan. Apakah ada hukum puasa Rajab 10 hari? Sama sekali nggak ada. Semua hadis tentang puasa Rajab lemah, bahkan maudhu. Nggak ada puasa khusus. Rajab adalah bulan dari 4 bulan yang dimuliakan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36. Khusus masalah Rajab masuk dalam bulan-bulan yang dimuliakan, ya kan gitu. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, Allah memuliakan ke-4 bulan ini, artinya siapapun yang beramal soleh di 4 bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya, dan siapapun yang berbuat dosa dilipat gandakan hukumannya. Tetapi amal solehnya adalah amal yang sudah diperintahkan. Misal sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir pagi sore, bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, silaturahim keluarga, semuanya amal soleh yang sudah ada perintahnya di bulan Rajab dan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram dilipat gandakan pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain kecuali Ramadan. Itu yang dimaksud. Tapi kalau hadis yang puasa hari pertama Rajab diampuni dosanya, ada yang puasa sekian hari akan mendapatkan pahala para nabi-nabi dan beragam macam khurafat, semuanya hadis maudhu, hadis yang bohong. Nah, itu sudah diangkat oleh para ulama tentang masalah ini. Bagaimana pendapat tentang amal baik bukan sebab masuk surga, karena itu hak proaktif Allah, ya. Ya memang benar, hadis Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalnya. Kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, saya pun juga. Semuanya masuk dengan rahmat Allah SWT. Kalau ada yang bertanya, lalu untuk apa orang beramal? Ya untuk meninggikan derajat di surga. Untuk fasilitas lebih baik. Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah diberikan pahala, nanti pahalanya akan meninggikan derajat dia. Tapi kalau masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu memang hadis sahih. Ana belum hafal zikir pagi dan sore. Bolehkah ana membacanya dan bolehkah tidak berurutan? Boleh. Enggak ada masalah. Boleh saja bawa bukunya, baca. Dan insya Allah kalau rutin dikerjakan maka akan boleh juga didengar, ya kan? Di radio, kalau lagi di mobil, kalau di motor mungkin pakai headset dan seterusnya itu bisa. Apakah benar seorang laki-laki yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut harus mengulangi syahadatnya? Ini pendapat ijtihad ulama. Kalau dalil tidak ada. Kalau dalil tidak ada. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan karena Jumat itu wajib, kalau orang meninggalkannya secara sengaja maka dia kufur, gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Hanya saja ya dia berdosa besar sebagaimana dia tinggalkan sholat. Tinggal dilihat. Kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu atau Jumat jahdan karena membangkang terhadap hukumnya, ini kufur. Ulangi syahadatnya. Tapi kalau dia takasulan, malas-malasan atau karena jahlan, maka ini tidak, disuruh taubat saja. Apa amalan wajib dan sunnah bagi orang tua yang bayinya baru lahir? Tidak ada yang kalau yang wajib sebenarnya akikah, ya, akikah bayinya di hari ke-7. Kemudian kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian mencukur rambutnya dan menimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu bersedekah dengan jumlahnya. Itu yang sifatnya wajib. Kemudian yang termasuk wajib juga kalau tidak salah itu memberikan nama yang baik. Dan itu di hari ke-7 semua. Jadi tumpahkan darah, menyembelih untuknya, kemudian memberikan nama yang baik. Sunnah mentahniknya. Tahnik itu mengunyah kurma sampai halus dan menempelkan di langit-langit, di bagian dalam gusinya, gitu kan. Maka itu nanti diisap oleh dia dan itu sedikit saja, gitu kan. Sedikit sekali, tiap hari boleh diberikan, itu bagian daripada sunnah. Yang saya tahu seperti itu.
Kalau kita bicara ruang lingkup wajib yang lebih jauh tentu masuk dalamnya pendidikan, nafkah, itu. Saya bicara tadi itu yang masalah kalau baru lahir bayi. Tapi kalau global, lebih global, maka pendidikan anak juga termasuk dalam kewajiban. Ustaz punya buku nama-nama baik untuk anak? Tidak ada sebenarnya. Sering saya bawa ya. Tapi malam ini kayaknya tidak terbawa. Kalau tidak salah yang saya bawa itu ada yang pesanan teman-teman masalah sifat sholat dan wudhu yang bergabung, yang bergambar itu dengan buku doa, dan saya tidak tahu ada buku apa lagi yang saya siapkan tadi. Tapi ada, buku itu ada buku khusus nama-nama baik gitu kan, nama-nama anak soleh, kalau apa pilihan nama-nama untuk anak soleh, terbitan Pustaka Ibn Umar. Kalau mau dicari sendiri silakan, kalau enggak mungkin Rabu depan insya Allah saya diingatkan, mudah-mudahan saya bisa bawakan. Apakah seorang anak yang orang tuanya bercerai dan ia tinggal dengan ibunya sedangkan ayahnya tidak peduli atau meninggalkannya disebut yatim atau mustahik? Enggak disebutkan yatim, enggak masuk dalam yatim. Yatim khusus definisi bagi anak-anak yang belum balik dan ayahnya meninggal. Kalau masalah ayahnya bengkalikan kewajiban nafkah itu tidak dikatakan juga tetap yatim. Karena hukum yatim sendiri ya. Hukum yatim sendiri. Orang yang mensponsori anak yatim akan seperti kata Nabi SAW, ana wa kafil yatim kahatini fil jannah. Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Artinya dekat sekali gitu kan. Jari tengah dan jari telunjuk. Sebaik-baik rumah yang dalamnya ada anak yatim. Siapa yang mengelus kepala rambut anak yatim maka setiap hari rambutnya diberikan pahala. Itu berlaku hanya bagi orang anak kecil yang belum balik ya. Kemudian ayahnya meninggal. Jangan antum sudah balik ngaku yatim, atau sudah nenek-nenek, kakek-kakek ngaku yatim. Ini nggak benar. Jadi setahu saya dia bukan yatim, tapi apakah dia mustahik? Maksudnya mustahik itu berhak untuk dibantu? Jawabannya iya, mustahik. Ya, dia pantas untuk dibantu. Bahkan kalau dia dan ibunya tidak mampu, maka dia masuk dalam mustahik menerima zakat. Boleh menerima zakat mal. Bolehkah kita merapikan jenggot atau memotong sedikit? Ini sering ditanya ini. Kenapa harus dipotong? Beratkah? 1 lembar 10 kilo? Enggak, biarin aja, enggak apa-apa. Semisal awalnya kita di dalam masjid, terus kita ke toilet, lalu wudhu, lalu masuk masjid lagi. Apakah kita perlu sholat tahiyat masjid? Asalnya, sholat tahiyat masjid itu hukumnya sunnah, gitu kan? Sunnah. Kalau antum sudah kerjakan awal pada saat masuk, kayak ini majelis ilmu, kemudian berhalangan, butuh kamar kecil, kemudian anda keluar, wudhu lagi. Masuk masjid tidak perlu tahiyat masjid, cukup 1 kali. Pertama hukumnya dia sunnah dan cukup dengan 1 kali. Bahkan tahiyat masjid gugur hukumnya kalau antum datang masjid sudah ada sholat yang lain seperti sudah diqomahkan sholat wajib, maka sudah tidak lagi tahiyat masjid. Karena intinya sebelum duduk di masjid dianjurkan menghormati dengan sholat. Sunnahkah atau wajib? Sama. Ketika kita sedang sholat di depan kita ada anak kecil yang sedang bercanda, bolehkah kita menegurnya? Menegur seperti apa nih anak kecil lagi sholat? Saya nggak habis pikir bagaimana caranya kira-kira ditegur. Kalau yang saya tahu dibiarkan, karena Nabi SAW membiarkan Hasan dan Husain bermain di punggung beliau, gitu kan? Sampai mohon maaf, sampai para sahabat waktu Hasan dan Husain sedang bermain di punggung Nabi SAW dan lama sekali sujudnya, sampai para sahabat mengatakan kami mengira terjadi sesuatu pada Nabi SAW, maksudnya beliau meninggal. Ternyata setelah salam baru kami sadar dan kami lihat ternyata di punggungnya ada Hasan dan Husain. Malah beliau biarkan SAW, jadi nggak usah ditegur. Kalau sedang sholat ya, kalau baru mau sholat itu boleh diingatkan. Malah lebih baik kalau diamankan, kecuali kalau tidak ada tempat lain. Saat ini saya sedang menunggu kelahiran putra pertama saya. Semoga insya Allah Allah mudahin ya. Insya Allah rencananya putra saya akan beri nama Khalid, seperti nama antum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, arti lengkap dari nama Khalid apa Ustaz? Kemudian menurut huruf kha atau ha gitu. Syukran atas penjelasannya. Mohon doanya semoga putra saya kelak mempunyai pemahaman ilmu agama yang luas seperti antum, dan kelak dengan ilmunya dapat bermanfaat kepada orang lain. Amin insya Allah. Mudah-mudahan lebih dari saya tidak ada apa-apanya. Orang lagi nuntut ilmu, saya sedang belajar. Saya datang cuma bacain kitab saja di sini. Kalau Khalid dari khalada yakhludu, yang artinya sebenarnya kekal, ya, yang artinya kekal. Dan ada sahabat yang menggunakan nama ini, Khalid bin Walid yang masyhur, gitu kan? Ya masyhur. Itu yang saya ketahui. Apakah dia menggunakan ha atau kha? Menggunakan kha. Makanya tulisannya KH. Itu betul dalam bahasa Indonesia. Jadi Khalid. Seperti Al-Quran mengatakan khalidina fiha tentang Al-Quran. Dari makna itu yang diambil, gitu kan? Dari makna itu. Insya Allah Allah mudahin. Insya Allah istri ana mau melahirkan. Masya Allah banyak mau melahirkan. Melahirkan bulan Mei. Insya Allah dimudahin. Mohon doanya Ustaz agar Allah memudahkan proses kelahiran. Pertanyaan saya adalah, jika seorang wanita yang sedang hamil dan belum membayar puasa Ramadan tahun lalu, bagaimana sebaiknya cara membayar puasa tersebut? Apa udurnya? Dia tahun lalu tidak puasa. Kalau udurnya dia juga karena hamil atau menyusui, ini bisa dibayar dengan fidyah. Bisa dibayar dengan fidyah. Fidyah adalah mengeluarkan makanan sama dengan ukuran zakat fitrah dan makanan pokok. Zakat fitrah kita di Indonesia apa? Beras.
dan ukurannya 2,5 kilo, kan gitu, atau 4 liter kalau lebih, gitu kan. Makanya yang dikeluarkan. Fidyah juga sama, mengeluarkan nilai yang sama dengan zakat fitrah. Tinggal dikali jumlah hari yang kita tidak sempat puasa. Jadi kalau 15 hari berarti perharinya 2,5 kilo kali 15. Bolehkah dikeluarkan sekaligus? Boleh. Bolehkah ke satu orang? Boleh. Bolehkah dibagi banyak orang? Boleh. Gak ada masalah. Supaya jangan ada yang bertanya lagi gitu. Lalu bagaimana kalau dia kemarin tidak ada udurnya Ustaz? Hanya kebetulan memang menunda-nunda saja dan sekarang lagi hamil. Maka dia puasa, berusaha. Persepsi yang selalu ditanamkan di benak kita adalah sugesti positif. Saya bisa, saya mampu. Berdoa sama Allah, ya Allah bantulah saya. Jangan saya hamil, saya lemah, nanti haus, dan seterusnya. Saya pernah praktekin ke istri saya motivasi dia, alhamdulillah puasa 1 bulan penuh. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan pada saat itu hamilnya lagi hamil besar lagi, gitu kan. Pada saat sahur diberikan konsumsi yang cukup, buka puasa juga yang cukup, nggak ada masalah. Sugestinya selalu positif saja, tapi jangan dipaksain, gitu kan. Kalau nggak bisa ya sudah. Solusi yang lain adalah, solusi yang lain, bagaimana caranya? Jangan digabung. Kalau dia tidak mampu, maka dia melahirkan. Kalau masa melahirkannya memang sekarang dia tidak mampu, memang sering haus, butuh obat-obatan, vitamin dan segalanya, dia tidak berdosa insya Allah. Karena memang dia masih punya kesempatan. Sama hukumnya dengan orang yang meninggalkan sholat wajib di awal waktu. Kemudian dia mau sholat di akhir waktu, gitu kan? Ternyata di akhir waktu dia lupa. Ini hukum fikih ya. Kalau seandainya ada orang azan duhur dia nggak sholat, Imam Ahmad mengatakan dia berdosa kalau tidak sholat di awal waktu, dia punya tidak ada udurnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak, gitu kan? Artinya dia kehilangan banyak sekali pahala. Baik, dia tunda, nanti deh 2:30 saya sholat, asarnya jam 3. Subhanallah, pas 2:30 dia keluar kantor lupa sholat duhur. Dia ingat nanti 4:30. Bagaimana kira-kira? Dosakah dia? Tidak berdosa di sini. Dia lupa, dan memang bukan dia sengaja kan? Dia tetap boleh kerjakan sholat duhurnya di waktu dia ingat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dia boleh kerjakan kapan dia ingat. Sama hukumnya dengan tadi yang ditanyakan kepada saya. Jadi kalau Ramadan, dia sebenarnya masih punya kesempatan puasa sampai bulan Syaban, ya kan? Ternyata di bulan Rajab ini ketahuan hamil, atau Rabiul Awal ketahuan hamil. Dan ternyata prediksi dokter akan lewat Ramadan, sementara dia tidak bisa puasa. Berdosakah dia? Tidak. Insya Allah setelah dia melahirkan nanti, dia bayar puasanya itu. Dan lebih baik, ya lebih baik kalau dia, yang tadi yang dia utang puasa tahun lalu bukan karena udzur syar'i, bukan karena hamil atau menyusui, dia wajib bayar dengan puasa ya. Tapi yang sedang dia hamil sekarang, Ramadan nanti ternyata dia nggak bisa puasa, itu boleh dibayar dengan fidyah. Paham ya? Jadi yang tidak ada udzur syar'inya, maka itu wajib dibayar dengan puasa juga. Jika wanita yang sedang nifas atau pasca melahirkan, bagaimana dengan puasa Ramadannya? Sama, tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau orang insya Allah hamil atau sedang menyusui dan dia merasa tidak mampu, bisa dibayar dengan fidyah. Keluarkan aja fidyah. Ustaz, tolong bagaimana cara membaca ayat ini dan jelaskan surah Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalam. Apa masalahnya? Dibaca udkhuluha bisalam, gitu kan? Ini tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka atau menyambut mereka, menyuruh para malaikat mengatakan kepada ahli surga, udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Ini hampir sama dengan sabda Nabi SAW, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bilali wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, sebarkan salam di antara kalian, afshus salam wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang, wasilul arham, lanjutkanlah hubungan silaturahim, wasallu bin laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari sewaktu orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, sama dengan ini. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Itu yang dimaksud. Bolehkah ketika istri akan melahirkan? Masya Allah, ini melahirkan. Rupanya sekarang diubah polanya ya. Karena saya bilang jangan bertanya lagi masalah menikah cari jodoh, sekarang diganti ya. Bolehkah ketika istri akan melahirkan berobat ke rumah sakit non-muslim? Hal ini karena adanya pertimbangan biaya, jarak yang dekat, dan rumah sakit tersebut sudah rekanan asuransi kantor, jadi sudah tercover dan tidak mengeluarkan biaya. Kalau masalah dia dekat, dokternya non-muslim, tidak ada masalah. Pengobatan tidak ada masalah. Ya. Para sahabat ada yang kadang-kadang berobat dengan orang-orang non-muslim. Itu biasa terjadi. Para tabi'in, mereka ada yang berobat dengan orang muslim. Bahkan Sufyan ats-Tsauri dan beberapa ulama tabi'in pernah diobatin oleh dokter-dokter non-muslim, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Kalau anda mau, itu yang saya jawab ya, sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau apakah karena dia rekanan asuransi atau apa, saya sudah pernah jelaskan masalah asuransi. Allahu a'lam.
Apa yang dilakukan dengan ari-ari tali pusar bayi ketika lahir? Apakah harus dikubur, bungkus, buang di sampah? Tidak ada masalah. Jangan bawa khurafat-khurafat yang tidak perlu ya. Jadi nggak ada masalah. Dibungkus taruh di sampah. Mau dikubur juga silahkan, tidak masalah. Gitu kan? Ada khurafat di Indonesia. Maksudnya khurafat ini kebohongan ya. Nanti kalau dimakan sama kucing, akhirnya anak kita jadi sakit. Nanti jadi begini, nanti jadi begitu. Kalau dibuang di lautan, dimakan ikan ganas, nanti anak kita jadi nakal. Ini khurafat semua, nggak ada. Itu cuma sekedar ari-ari, ya, sisa daripada yang digunakan pada saat dia masih di rahim ibunya. Dari 12.000 orang pasukan yang ikut dalam perang Hunain, berapa banyak kaum Ansar? Apa keutamaan Abu Sufyan sebagai sahabat Rasulullah SAW? Perang Hunain, jumlah pasukan yang hidup yang ikut 12.000. Tapi kalau kita mau hitung orang Ansar, maka dilihat pasukan awal. Pasukan awal sebelum Hunain adalah Fathi Makkah, pembebasan kota Makkah, dan jumlah pasukan itu 10.000 orang. 10.000 orang. Dari 10.000 orang ini, ulama mengatakan, ya ahli sejarah mengatakan jumlahnya antara Ansar dan Muhajirin itu perbandingannya 70-30. Jadi 70%-nya orang-orang Ansar Madinah, karena memang mereka lebih banyak. Dan 30%-nya adalah orang-orang Muhajirin. Jadi kurang lebih kalau dari 10.000 orang pasukan yang menyerang Mekah itu, sekitar 7.000 orang dari orang Ansar. Dan itulah jumlah mereka juga yang masuk ke Hunain. Ya kan gitu. Karena memang perang waktu pembebasan kota Mekah nggak ada korban dari sahabat, nggak ada yang mati. Sementara perang Hunain ini adalah kelanjutan dari perang pembebasan kota Mekah. Jadi kalau ditanya kurang lebih Allah alam yang saya tahu sekitar 70 ribuan. 7.000 ya, 7.000 orang.